Lelaki tua yang telah berubah itu menatap Limuran dalam-dalam dengan tatapan dingin, seakan ingin mengetahui isi pikiran Limuran. Limuran membalas tatapan orang itu dengan tenang. Permintaan yang diajukannya itu wajar saja. Setelah beberapa saat, lelaki tua yang telah berubah itu mengangguk dan berkata, "Aku bisa menangguhkan kekuatan pembatasan itu untuk sementara, tapi kau tidak boleh mencoba trik apapun, kalau tidak, kau akan menghadapi kematian." Junior mengerti, kata Limuran, diam-diam senang di dalam hatinya. Saat lelaki tua yang telah berubah itu memikirkan hal itu, Limuran merasa bahwa kekuatan pembatas dalam tubuhnya lenyap tanpa jejak. Akan tetapi, dia masih dapat merasakan bahwa penahan dingin itu ada di dalam tubuhnya, tetapi belum diaktifkan. Jangan sebodoh itu sampai ingin menghilangkan batasan ini dari tubuhmu. Apalagi kau hanya seorang kultivator di tahap tengah alam Dharma, bahkan dengan bantuan seorang kultivator di alam tubuh sejati, butuh setidaknya 1 atau 2 bulan untuk menghilangkan batasan dingin ini. Dan jika aku tahu kau telah melakukan sesuatu yang tidak biasa, aku tidak akan pernah memaafkanmu, lelaki tua yang telah berubah itu memperingatkan lagi. Ya, jawab Limuran dengan hormat. Haha, jiwa ibel itu tertawa, begitu dia pergi, kau bisa mengaktifkan jimat 1000 mil instan dan meninggalkan tempat ini. Bahkan jika butuh beberapa tahun untuk menghilangkan batasannya, apa salahnya? Limuran juga memikirkan hal yang sama. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika kultivator ibel ini mengingkari janjinya dan mencoba menyakitinya, ia akan berada dalam bahaya besar. Membudidayakan makhluk abadi berarti melawan kehendak surga. Seseorang harus mengendalikan umur dan takdir di tangannya sendiri, alih-alih menyerahkannya kepada surga. Seperti kata pepatah, takdirku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan surga. Bahkan surga pun tak mampu mengendalikan takdir seseorang, apalagi orang lain. Karena itu, Limuran tidak akan bergantung pada reputasi seorang kultivator ibel yang telah berubah untuk hidupnya sendiri. Tanpa diduga, adegan berikutnya sangat mengecewakannya. Orang tua yang telah berubah itu benar-benar memanggil menara es indah setinggi 7 lantai dan mengaktifkan lapisan es padat untuk menyegel gua es itu sepenuhnya. Kekuatan segel ini tidak akan mencegah kesengsaraan dan kemajuan surgawi, tetapi cukup untuk membuatmu tak terpisahkan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, itu akan sia-sia, lelaki tua yang telah berubah itu memperingatkan sambil mendengus dingin. Junior mengerti. Limuran mengangguk dan mendesah dalam hatinya. Kedua serangga beracunmu itu tak akan bisa berperan dalam menghadapi bencana surgawi. Serahkan saja padaku untuk diamankan dulu. Setelah tugas ini selesai, aku akan mengembalikannya kepadamu, perintah lelaki tua yang telah berubah itu dengan nada tegas. Hati Limuran bergetar. Jelas, lelaki tua yang telah berubah itu juga telah melihat kekuatan Gu Api Langit dan takut Limuran akan meledakkan Gu Api Langit dan melarikan diri dari sini. Pada titik ini, Limuran tidak punya pilihan selain setuju. Dia perlahan mengeluarkan 2 buah labu giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada lelaki tua yang telah berubah itu. Selama proses ini, Limuran sempat berpikir untuk meledakkan semua Gu Api Langit dengan mengorbankan nyawanya, tetapi kekuatan kultivator ibel di tahap tubuh sejati terlalu kuat. Jika ia memiliki kekuatan magis tak terduga untuk menghindarinya, maka Limuran akan mengorbankan Gu Api Langit dengan sia-sia, dan ia serta singa burung hantu salju puncak tingkat 9 juga akan berubah menjadi abu di bawah kekuatan dahsyat Gu Api Langit yang meledak sendiri. Jiwa ibel juga sangat tertekan dan berkata, aku tidak menyangka kultivator ibel yang telah berubah ini begitu berhati-hati. Dengan lapisan segel es ini dan tanpa bantuan Gu Api Langit, kau tidak bisa menggunakan jimat 1000 mil instan untuk pergi dari sini. Untuk saat ini, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, jawab Limuran dengan tenang. Lelaki tua yang telah berubah itu menerima 2 labu giok itu, lalu menatap Limuran penuh arti dan berkata, apakah ini satu-satunya serangga beracun yang kau miliki? Seharusnya kau menyimpan setengah dari serangga beracun atribut api itu, kan? Limuran melihat ada sesuatu yang misterius di matanya, dan ia pun mendapat ide. Ia mengeluarkan labu giok lain dan memberikannya kepada lelaki tua yang telah berubah itu. Kau cukup bijak untuk menyerahkan semua serangga beracun itu. Sejujurnya, aku punya cara untuk mendeteksi semua serangga yang kau sembunyikan. Jika kau sengaja menyembunyikan beberapa saja, aku akan langsung bisa melihatmu, dan kau pasti akan mati. Pria tua yang telah berubah itu mengangguk puas dan menerima labu giok itu. Ia kemudian membuka es di luar gua es lagi dan memanggil 2 singa burung hantu salju level 9 ke lokasi tersebut. Kalian berdua jaga tempat ini. Jika kultivator manusia ini melakukan gerakan yang tidak biasa, segera basmi dia, perintah lelaki tua yang telah berubah itu dengan keras, jelas bermaksud mengatakan ini kepada Limuran. 2 singa burung hantu salju tingkat 9 memasuki gua es sesuai instruksi, memelototi Limuran sambil menunggu dengan tenang di samping. Lelaki tua yang telah berubah itu kembali menyegel gua es. Setelah yakin bahwa kekuatan penyegelnya cukup kuat,
ia segera meninggalkan tempat itu dan menghilang ke dalam istana es dalam sekejap. Seketika, ratusan singa burung hantu salju mengikuti lelaki tua yang telah berubah itu dan meninggalkan istana es, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga tempat itu. Limuran mengerutkan kening. Ia pernah melihat kekuatan segel menara es 7 lantai yang indah itu sebelumnya. Meskipun ia punya banyak cara, bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, akan butuh waktu lama untuk menembus celah segel tersebut. Ada 2 singa burung hantu salju tingkat 9 yang berdiri di sisinya, menatapnya dengan saksama, dan seorang kultivator ibel yang hendak naik ke tahap tubuh sejati, jadi tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tindakan ini dengan lancar. Limuran segera memikirkan tindakan balasan, karena kemajuan Snow Owl Lion telah mencapai titik kritis. Awan bencana raksasa telah terbentuk di udara di atas gua es. Lengkungan petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya melompat dan menyambar di dalam awan, berderak dengan cahaya. Tiba-tiba, suara gemuruh dari langit cerah bergema di seluruh istana es. Pada saat yang sama, busur petir keemasan seperti ular piton turun dari langit, mengabaikan segel es dan langsung menghantam singa burung hantu salju yang sedang bergerak maju. Citra Dharma Phoenix es di tubuh singa burung hantu salju dengan kuat menahan serangan guntur emas. Cahaya citra Dharma sedikit berkedip, tetapi tidak menghilang atau tertembus. Sebaliknya, guntur emas tersebut sepenuhnya diserap oleh cahaya citra Dharma. Sungguh dahsyat kekuatan Dharma, puji Limuran dalam hati. Singa burung hantu salju yang sedang dalam proses peningkatan ini memang sangat kuat. Namun, suara-suara berderak terus terdengar, dan guntur emas berjadewa satu demi satu. Setiap guntur emas sangat tebal, beberapa berbentuk seperti ular piton, dan beberapa lurus seperti pilar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, kedua singa burung hantu salju tingkat 9 meringkuk jauh di sudut gua es, takut kalau mereka akan terluka secara tidak sengaja oleh guntur emas. Setelah terus-menerus menahan sejumlah besar guntur emas, kekuatan sihir singa burung hantu salju tampaknya agak sulit dimobilisasi, dan cahaya gambar Dharma di tubuhnya tidak sepadat sebelumnya. Boom! Pilar petir emas yang lebih tebal jatuh tepat di atas kepala singa burung hantu salju, dan langsung menembus lubang seukuran cahaya Dharma sekitar 30 cm. Petir emas itu mengenai kepala singa burung hantu salju, dan tiba-tiba asap putih mengepul dan bau hangus tercium. Untungnya, tubuh singa burung hantu salju kuat dan perkasa, dan dagingnya mampu menahan sisa kekuatan guntur emas. Meskipun sedikit bulunya hangus disambar petir, ia tidak terluka parah. Singa burung hantu salju meraung ke arah Limuran, seolah menyalahkannya karena tidak mengambil tindakan. Limuran mendesah ringan dan tidak punya pilihan selain memanggil Xiao Lei. Krak! Guntur emas tebal lainnya jatuh. Xiao Lei mengepakkan sayapnya dan terbang menuju guntur emas. Saat sayapnya mengepak, guntur emas itu kehilangan setengah kekuatannya dan jatuh ke samping. Sebagian besar sisa kekuatan guntur emas masih mengenai singa burung hantu salju, namun singa burung hantu salju berhasil menahannya. Suara berderak itu terus berlanjut, dan sejumlah besar guntur keemasan bergulir turun. Limuran telah menyaksikan seekor binatang ibel menjalani kesengsaraan transformasi di dunia kultivasi Nantianhai, dan tahu bahwa guntur emas ini akan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Di bawah instruksinya, Xiao Lei terus menyerap sebagian kekuatan guntur emas. Sebagian kecil kekuatan guntur emas langsung ditelan dan dimurnikan oleh Xiao Lei. Setelah menyerapnya hingga jenuh, ia menyerap kekuatan guntur emas tersebut, sehingga ia dapat berbagi tekanan yang dialami singa burung hantu salju yang sedang mengalami kesengsaraan. Namun, guntur emas yang dibelokkan itu seringkali mengenai 2 singa salju tingkat 9 yang bersembunyi di sudut gua es. Kedua singa salju itu ketakutan dan hanya bisa melawan sekuat tenaga. Meskipun itu hanya sejumlah kecil kekuatan guntur emas, itu juga membuat 2 singa burung hantu salju tingkat 9 menghabiskan banyak mana untuk menghadapinya. Limuran tahu bahwa kedua singa burung hantu salju level 9 ini cukup cerdas dan bisa memahami sebagian bahasa manusia, jadi ia berkata, begitu kekuatan guntur emas dialihkan, ia akan menyerang kultivator lain di sekitar. Kalian berdua, kultivator ibel, adalah kultivator ibel yang sama jenisnya dengan kultivator ibel yang sedang mengalami kesengsaraan, dan aura kalian mirip, jadi kalian sangat rentan terhadap cedera tak disengaja dari guntur emas. Kedua singa burung hantu salju level 9 itu skeptis, ragu apakah perkataan Limuran benar atau ia memang sengaja melakukannya. Dengan kecerdasan mereka, mereka tak punya waktu untuk memikirkan hal ini sebelum kelelahan menghadapi sisa kekuatan guntur emas yang menyambar mereka. Di saat yang sama, Limuran juga mengawasi singa burung hantu salju yang sedang mengalami kesengsaraan. Jika singa burung hantu salju berada dalam situasi kritis, ia akan memerintahkan Lei kecil untuk menangkis guntur emas sebanyak mungkin. Jika singa burung hantu salju masih memiliki kekuatan tersisa, Limuran akan memerintahkan Lei kecil untuk terbang ke samping dan beristirahat sejenak, membiarkan singa burung hantu salju menanggung kekuatan guntur surgawi sendirian.
Bencana transformasi ini adalah bencana hidup atau mati. Kekuatan guntur surgawi sangat mengerikan. Bahkan dengan bantuan guntur kecil, singa burung hantu salju masih kesulitan menahannya. Dua singa burung hantu salju tingkat 9 lainnya juga terkena dampaknya dan juga menghabiskan banyak energi untuk menahan guntur emas yang tersebar. Setengah jam kemudian, ketika guntur emas terakhir jatuh, kesengsaraan surgawi akhirnya berakhir. Seketika sejumlah besar hujan yang telah mengalami transformasi jatuh dari langit dan langsung mendarat di gua es. Limuran juga tidak sopan. Ia segera mengeluarkan sejumlah besar botol giok yang telah ia siapkan sebelumnya dan menuangkan hampir setengah dari hujan manis yang telah ditransformasi ke dalam botol-botol tersebut. Hujan manis yang berubah ini memainkan peran penting dalam integrasinya dengan citra Dharma Kilin. Singa burung hantu salju tingkat lanjut, yang mandi dalam hujan transformasi ini, secara bertahap memulihkan vitalitasnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Setelah beberapa saat, hujan yang berubah itu berhenti turun, dan singa burung hantu salju yang telah maju berubah menjadi seorang biksu muda berambut putih dengan telinga runcing dan hidung bengkok. Haha, akhirnya aku berhasil mencapai tahap tubuh sejati, kata biksu muda itu dengan gembira. Selamat, senior, kata Limuran. Tolong patuhi janji yang dibuat oleh senior bangsawan lainnya dan biarkan aku meninggalkan tempat ini. Hei, dia yang bilang ingin melepaskanmu. Aku belum pernah bilang begitu sebelumnya. Pemuda itu menatap Limuran dan berkata sambil mencibir, tubuhmu cukup kuat, dan kekuatan yang terkandung dalam darahmu tidak sedikit. Saat aku melahapmu, itu akan tepat untuk mengisi kembali energiku dan mengkonsolidasikan kultivasiku sesegera mungkin. Begitu dia selesai berbicara, sang kultivator ibel muda merentangkan tangannya, dan sepasang sayap seputih salju segera tumbuh di punggungnya. Sang kultivator ibel muda mengepakkan sayapnya, dan seketika badai salju menerjang, bercampur dengan kerucut es tajam dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang Limuran sekujur tubuh. Limuran sudah siap. Ia segera menggunakan perisai Suan Guang untuk melindungi dirinya. Bersamaan dengan itu, dengan sebuah pikiran, guntur kecil di udara tiba-tiba membuka mulutnya dan menyembur keluar. Disertai suara berderak yang keras, kilat keemasan setebal tangki air menyembur keluar dari mulut guntur kecil dan secara akurat mengenai kultivator ibel muda itu. Guntur emas kesengsaraan surgawi, seru kultivator ibel muda itu. Ia baru saja menyaksikan kekuatan guntur emas kesengsaraan surgawi dan masih ketakutan. Kini setelah ia mengalaminya lagi, wajahnya berubah drastis. Sang kultivator ibel muda buru-buru mengumpulkan seluruh kekuatan sihirnya dan berubah wujud menjadi seekor burung Phoenix Es untuk menghadapi guntur emas. Ledakan. Guntur emas langsung menghancurkan fase Dharma Phoenix Es. Sisa kekuatan guntur emas menimpa kultivator ibel muda itu, langsung meledakkan area luas bekas luka hangus di sekujur tubuhnya. Kultivator ibel muda itu baru saja mencapai tahap tubuh sejati, dan alamnya belum stabil. Pukulan ini hampir membuatnya kembali ke wujud aslinya dan kehilangan alamnya. Kultivator ibel muda itu langsung murka, kau memang orang yang berniat jahat. Kau sudah lama berencana untuk berurusan denganku. Kekuatan petir yang menyambarnya barusan jelas merupakan guntur emas dari kesengsaraan transformasi, jelas bahwa pihak lain telah secara sengaja memerintahkan burung roh Thunder Peng untuk menyimpan sebagian guntur emas di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba melepaskannya, menyebabkan pukulan yang kuat. Limuran berkata dengan dingin, jika aku benar-benar ingin mencelakaimu, aku pasti sudah punya kesempatan untuk membasmimu saat bencana surgawi datang tadi. Ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih di antara umat manusia, begitu pula para kultivator ibel sepertimu, jadi aku harus membuat persiapan ekstra. Jika kau tidak tahu berterima kasih, aku tidak perlu melakukan ini. Sekarang wilayahmu tidak stabil, tidak cocok untuk bertarung. Lebih baik segera lepaskan segel es ini dan biarkan aku pergi. Itu akan lebih bermanfaat bagi kita. Bah, teriak kultivator ibel muda itu dengan marah, sambil berkata dengan nada menghina, hanya seorang kultivator Dharma tingkat menengah, kualifikasi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Kau hanya memiliki seekor burung roh yang dapat memobilisasi sedikit kekuatan guntur surgawi. Sekarang burung rohmu tidak lagi dapat memanggil guntur surgawi dalam jumlah besar, akan mudah bagiku untuk memusnahkanmu tanpa merusak energi vitalku. Mata Limuran berkilat marah ketika mendengar ini. Ia baru saja membantu kultivator ibel muda ini mengatasi kesengsaraan, tetapi ibel ini sama sekali tidak tahu berterima kasih dan bertekad untuk membasminya. Namun, Limuran bukanlah seorang kultivator pemula, jadi ia telah mengambil tindakan pencegahan. Ia menggunakan kekuatan guntur surgawi yang tersembunyi di dalam diri Xiao Lei untuk melukai ibel itu dengan parah, tetapi ibel itu tetap tidak mau berubah, jadi ia segera menyerang lagi. Limuran menepuk pinggang Yu Linglong dan memanggil Xiao Bai. Xiao Bai melompat maju dan menyerang kedua singa burung hantu salju level 9 bersama Xiao Lei. Meskipun kedua singa burung hantu salju tingkat 9 ini memiliki basis kultivasi yang tinggi,
mereka sering terkena guntur emas yang dialihkan oleh Xiao Lei sebelumnya, yang menghabiskan banyak vitalitas mereka. Pada saat ini, mereka berada di ujung kekuatan mereka dan kekuatan mereka sangat berkurang. Xiao Bai dan Xiao Lei keduanya monster luar biasa di level yang sama, jadi mereka seharusnya tidak dirugikan saat menghadapi dua singa burung hantu salju level 9 ini. Xiao Bai mengayunkan cakar serigala ibelnya, dan Xiao Lei mengeluarkan bola-bola petir emas dan perak, terus-menerus mengenai dua singa burung hantu salju tingkat 9. Di bawah serangan dahsyat itu, dua singa burung hantu salju tingkat 9 hanya bisa bertahan dengan susah payah. Melihat pemandangan ini, Limuran merasa sedikit lega. Dengan Xiao Lei dan Xiao Bai yang memegang dua singa burung hantu salju tingkat 9, ia bisa berkonsentrasi menghadapi kultivator ibel muda itu. Swiss Limuran memegang pedang pemburu jiwa di tangannya dan segera menebasnya. Cahaya pedang hijau berbentuk bulan sabit menyambar, seketika menghancurkan lapisan es dan menebas di depan kultivator ibel muda itu. Kultivator ibel muda itu sedikit terkejut, dan segera mengangkat tangannya untuk meraih. Sebuah bola udara dingin yang sangat tebal mengembun di telapak tangannya, dan ia benar-benar menggenggam cahaya pisau itu. Setelah ditangkap oleh kultivator ibel muda, cahaya pisau membeku di depan kultivator ibel, seolah-olah membeku. Kultivator ibel muda itu mengerahkan sedikit tenaga, dan cahaya pisau itu tiba-tiba menghilang dengan embusan dan berubah menjadi beberapa titik cahaya spiritual dan menghilang. Sepertinya ini pertama kalinya kultivator ibel muda itu menggunakan kekuatan magis ini. Ia tersenyum bangga dan berkata, meskipun pedangmu berkualitas baik dan sangat tajam, pedang itu masih rentan terhadap penggunaan pertamaku, telapak kondensasi dingin. Benarkah? Limuran mendengus dingin. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebotol hujan manis yang mengubah, menyesapnya, lalu mengaktifkan citra Dharma diri sejati dan citra Dharma kilin secara bersamaan. Kedua jenis kekuatan Dharma itu langsung menyatu dan disuntikkan ke dalam pedang pemburu jiwa dan pedang pencabut jiwa di tangan Limuran. Saat ia menebas dengan pedang itu, cahaya pedang yang cemerlang dan menyilaukan pun padam. Cahaya pedang itu tiba-tiba berubah menjadi kilin emas, diselimuti lapisan halo, dan menerjang langsung ke arah kultivator ibel muda itu. Tanduk emas kilin berkilauan dengan cahaya dingin, tampak sangat tajam. Serangan kilin itu ganas, jelas dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Adapun lapisan halo yang mengelilingi kilin, jelas mengandung mana yang sangat murni. Kilatan pedang ini tidak hanya menampilkan ketajaman pedang tingkat 6 yang tak tertandingi sepenuhnya, tetapi juga mengandung sejumlah besar kekuatan sihir murni dan kekuatan suci dari latihan tubuh yang sukses. Serangan itu hampir merupakan serangan kekuatan penuh Limuran. Ketika kultivator ibel muda itu melihat cahaya bilah pedang berbentuk kilin melesat ke arahnya, dia langsung ketakutan lagi. Dia buru-buru menggunakan telapak dingin lagi dan menggenggam tanduk emas kilin yang berubah dari cahaya pedang dengan satu telapak tangan, tetapi cahaya pedang kilin datang dengan kekuatan suci yang sangat kuat dan langsung menembus telapak tangannya. Ledakan. Sang pembudidaya ibel muda terlempar mundur puluhan kaki oleh unicorn emas, dan kemudian unicorn emas itu kehabisan tenaga dan hancur. Telapak tangan sang kultivator ibel muda terputus, dan luka berdarah yang dalam tergores di dadanya. Kultivator ibel muda itu buru-buru mengalirkan energi sejatinya untuk merangsang garis keturunan Phoenix S di tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan Phoenix S melintas di permukaan tubuhnya, dan udara dingin menyembur dari telapak tangannya yang patah, dan telapak tangannya yang patah segera beregenerasi. Luka di dadanya pun segera pulih dengan kilatan cahaya dingin. Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Kultivator ibel muda itu menatap Limuran dengan kaget, tanpa bermaksud meremehkannya sama sekali. Tanpa memberi kesempatan pada kultivator ibel muda itu untuk bernapas, Limuran segera berteriak keras dan menebas dengan cahaya pedang lain yang sama tajamnya. Kekuatan pisau ini tidak kalah dengan yang sebelumnya. Kultivator ibel muda itu tak berani gegabah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk merangsang energi sejati dalam tubuhnya, dan segera memanggil hantu Phoenix S yang tampak hidup. Dengan telapak tangannya yang dingin, ia menamparkan untuk menghadapi cahaya pedang unicorn emas itu. Ledakan. Cahaya pedang unicorn emas dan bayangan Phoenix S runtuh bersamaan. Kali ini, kultivator ibel muda itu sepenuhnya memblokir serangan Limuran. Swiss Limuran menebas lagi, yang juga mengandung kekuatan dua gambar Dharma. Kultivator ibel muda itu terkejut dan marah. Ia telah melihat kekuatan cahaya pedang dan harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Namun, ia baru saja mencapai tahap tubuh sejati. Bertarung dengan sekuat tenaga akan sangat merugikan esensi sejatinya. Jika esensi sejatinya rusak, ia bahkan mungkin akan terpukul mundur ke wujud aslinya dan tingkat kultivasinya akan menurun drastis. Sang kultivator ibel muda memahami betul prinsip ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivator Dharmakaya tingkat menengah yang berpenampilan biasa-biasa saja ini ternyata memiliki kekuatan mengerikan yang mampu memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Awalnya ia berpikir membasmi seorang kultivator tingkat menengah fase Dharma seperti ini akan mudah,
dan ia bisa menghabisi nyawanya dalam 1 atau 2 gerakan. Namun, setelah beberapa gerakan berturut-turut, ia terpaksa hanya bisa membela diri. Kultivator ibel muda itu tak berdaya. Ia tak berani memaksakan esensi dalam tubuhnya karena takut merusak vitalitasnya, tetapi kekuatan pedang lawan terlalu kuat, sehingga ia harus melawan sekuat tenaga. Untuk menggunakan cahaya pedang sekuat itu, seseorang harus menghabiskan kekuatan sihir dan kekuatan fisik yang luar biasa. Aku khawatir seorang kultivator di tahap tengah Dharma sepertimu tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Setelah kau melancarkan beberapa serangan pedang ini dan kekuatan sihir serta kekuatan fisikmu habis, aku akan memakanmu hidup-hidup, pikir kultivator ibel muda itu dalam hati. Swiss Limuran menebas dengan 2 pedang lagi, yang masing-masing merupakan perpaduan kekuatan 2 gambar Dharma, dan masing-masing pedang dihunus dengan sekuat tenaga. Setelah kultivator ibel muda itu berjuang untuk memblokir kedua bilah itu, dia menjadi semakin ngeri. Bagaimana mungkin seorang kultivator manusia memiliki kekuatan fisik dan spiritual yang begitu kuat, namun belum juga kehabisan tenaga setelah terus-menerus berlatih. Yang lebih luar biasa lagi, mananya tidak menunjukkan tanda-tanda habis. Bagaimana mungkin seseorang di tahap tengah fase Dharma memiliki mana sedalam itu? Saya khawatir bahkan seorang kultivator di tahap akhir fase Dharma pun mungkin tidak mampu melakukannya. Di tengah kebingungan dan keterkejutan sang kultivator ibel muda, Limuran menebas dengan 2 pedang lagi, dan kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang itu tidak melemah sedikitpun. Kultivator ibel muda itu berusaha sekuat tenaga untuk menahan 2 cahaya pedang, yang akhirnya menyebabkan darah dan ki dalam tubuhnya melonjak, dan energi sejatinya menunjukkan tanda-tanda tak terkendali. Terkejut, ia buru-buru dan dengan paksa merangsang garis keturunan Ice Phoenix-nya untuk menstabilkan energi sejatinya. Wow, kultivator ibel muda itu memuntahkan seteguk darah, dan akhirnya berhasil menstabilkan kekacauan di tubuhnya untuk sementara. Kultivator ibel muda itu mengerang dalam hati. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan memiliki pikiran jahat seperti itu hingga mengingini tubuh dan harta karun kultivator manusia ini. Sekarang ia berada dalam situasi yang sulit dan mustahil baginya untuk menghentikan pihak lain, bahkan jika ia berteriak padanya. 2 singa burung hantu salju tingkat 9 di Gua Es telah terdampak oleh kesengsaraan guntur dan mengalami kerusakan parah pada vitalitas mereka. Di bawah serangan dahsyat Xiao Bei dan Xiao Lei, mereka hanya bisa mengandalkan lingkungan es dan tubuh ibel mereka yang kuat untuk melawan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu kultivator ibel muda itu menghadapi Limuran. Kultivator ibel muda itu buru-buru berteriak kepada singa burung hantu salju yang menjaga Gua Es, "Kalian, kenapa tidak masuk dan bantu aku menyegel menara es yang indah ini? Sulit untuk keluar, tapi sangat mudah untuk masuk. Selama kalian membungkus diri dengan udara dingin, kalian bisa masuk ke sini." Setelah mendengar perintah sang kultivator ibel muda, singa burung hantu salju segera menghancurkan es di luar Gua Es, dan berubah menjadi bayangan putih, terbungkus dalam lapisan cahaya dingin, dan menyerbu ke dalam segel menara es indah setinggi 7 lantai. Limuran mengerutkan kening. Ia hanya tahu bahwa segel ruang di menara es yang indah ini sangat kuat dan sulit dihancurkan dari dalam, tetapi ia tidak menyangka akan semudah ini untuk masuk ke sini. Sekarang ada 7 atau 8 burung hantu salju singa tingkat tinggi di atas level 7 yang bergabung dalam kelompok pertempuran, yang sangat merugikannya. Di suatu tempat di Gua Es, sekelompok 3 orang terbang dengan kecepatan tinggi. Ketiganya berada di tahap akhir Dharma. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah sutra salju dengan liontin giok hanling yang berharga di pinggangnya. Dari pakaiannya, orang bisa tahu bahwa ia adalah orang yang luar biasa, dan pastilah keturunan seorang pangeran atau bangsawan dari kerajaan Beihan. Tuan Muda Li, ternyata ada seorang kultivator ibel di tahap tubuh sejati yang menjaga tempat ini. Apakah tidak pantas jika kita gegabah masuk terlalu dalam? Tanya seorang pria tua kekar berambut putih. Pemuda itu berkata, kultivator ibel tahap tubuh sejati itu telah ditangkap oleh ayahku, jadi tidak perlu khawatir. Tuan muda ini sebenarnya cukup bingung. Kultivator ibel tahap tubuh sejati itu ditempatkan di sini, dia pasti punya motif tersembunyi. Dia tidak hanya duduk diam dan menunggu kita datang, tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerang, tampaknya berniat mengalihkan perhatian kita. Dan dari kedalaman Gua Es, suara gemuruh samar terdengar. Entah itu binatang ibel yang sedang mengalami kesengsaraan, atau harta karun langka yang muncul. Kalau itu binatang ibel yang sedang mengalami kesengsaraan, meskipun berhasil, ia akan rusak parah dan tidak cocok untuk merapal mantra. Sekalipun kita kalah, kita masih bisa lolos. Kalau yang muncul adalah harta karun langka, kita tidak boleh melewatkannya. Kultivator wanita parubaya lainnya berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda Li sangat masuk akal. Lagi pula, waktu yang tersisa untuk perjalanan ke Mausolem Kekaisaran hampir habis. Jika kita bisa mendapatkan harta langka yang dapat meningkatkan kekuatan Tuan Muda secara signifikan, itu juga akan sangat bermanfaat untuk perjalanan ini.
Pria tua itu mengangguk dan berkata kepada kultivator wanita paruh baya itu, "Kakak ketiga, lepaskan Suer." Dia memiliki indera perasa yang tajam dan mungkin bisa mendeteksi ancaman atau harta karun apapun sebelumnya. Ya, kultivator perempuan itu mengangguk, dan dengan lambaian lengan bajunya, sebuah bayangan putih segera terbang keluar. Bayangan putih itu berubah menjadi rubah putih salju berukuran beberapa meter di udara, yang merupakan rubah salju. Rubah salju biasa hanya dapat berkultivasi hingga tingkat binatang ibel tingkat ketiga, dan sangat sedikit raja rubah salju yang dapat berkultivasi hingga tingkat keempat atau kelima. Namun, rubah salju ini sebenarnya telah berkultivasi hingga tingkat ketujuh, dan jelas merupakan binatang ibel mutan dengan potensi besar. Mereka bertiga mengambil Snow Fox dan terus menjelajah lebih dalam ke gua es. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana es yang besar. Disinilah ras ibel berkumpul. Para kultivator ibel tingkat tubuh sejati biasanya tinggal di sini. Kultivator muda itu berkata dengan ekspresi berubah, "Anehnya, tidak ada binatang ibel yang tinggal di sini. Apakah karena tidak ada harta karun yang ditemukan di sini?" Ketiganya terus bergerak maju dengan hati-hati di istana es. Tiba-tiba, mereka semua melihat menara es indah setinggi 7 lantai berputar tanpa henti di atas gua es yang berkilauan di tengah istana es, dan menara itu mengaktifkan segel es yang kuat untuk menyegel gua es di dalamnya. Ketiganya sangat berpengetahuan tentang senjata sihir tingkat 8 dan mengenali kualitas menara es yang indah itu secara sekilas. Hei, ternyata ada kultivator manusia yang sedang bertarung dengan sekelompok singa burung hantu salju di dalam gua es. Kultivator muda itu terkejut lagi. Melalui segel es yang transparan dan lapisan es yang tebal, orang dapat melihat 7 atau 8 singa burung hantu salju mengepung seorang pembudidaya manusia, dan seekor ibel muda dengan sayap di punggungnya sedang menyaksikan pertempuran itu. Ternyata ada kultivator ibel lain yang telah berubah. Kultivator muda itu terkejut, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menghela napas lega. Yah, dia pasti kultivator ibel yang baru saja melewati kesengsaraan. Dia baru saja naik level, dan sepertinya vitalitasnya rusak parah. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi untuk bertarung. Kultivator manusia itu cukup tangguh. Dia baru berada di tahap tengah alam dharma, tapi dia mampu melawan 7 atau 8 singa burung hantu salju tingkat tinggi. Lagi pula, sepertinya dia bahkan tidak punya teknik atribut dingin. Tapi orang ini juga punya burung spiritual tingkat 7 dan serigala ibel tingkat 7 untuk membantunya, jadi dia punya banyak trik tersembunyi. Gumam kultivator wanita paruh baya itu. Mereka berada cukup jauh dan ada segel di antara mereka, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi mereka masih bisa menilai aura umum kultivasi. Hei, ibel serigala ini sepertinya adalah serigala bulan melolong, tapi agak berbeda, seru biksu muda itu tiba-tiba. Tuan muda, apakah Anda mengingat beberapa kejadian di masa lalu? Tanya kultivator wanita paruh baya itu sambil tersenyum. Serigala ibel ini dan serigala bulan melolong yang Tuan muda lihat sebelumnya sangat berbeda dalam hal kultivasi, dan aura mereka benar-benar berbeda. Mereka jelas bukan makhluk yang sama. Penggarap manusia ini kemungkinan besar adalah seorang guru yang diundang oleh istana kerajaan lain. Sebaiknya kita tunggu saja apa yang terjadi dan jangan ikut campur untuk sementara waktu, kata lelaki tua itu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar lolongan serigala dari gua es. Serigala ibel itu berlumuran darah, tetapi tampak marah. Ia menjadi semakin berani dan berubah menjadi bayangan serigala, terus-menerus melompat dan bertarung di antara beberapa singa burung hantu salju. Sepertinya itu cahaya kemarahan yang legendaris. Semakin marah, semakin kuat jadinya. Binatang spiritual seperti ini, ketika dihadapkan pada situasi hidup atau mati, seringkali dapat melepaskan potensi yang tak terbayangkan, kata kultivator wanita paruh baya itu dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tertegun ketika mendengar kata-kata cahaya murka. Ia tiba-tiba teringat banyak peristiwa masa lalu. Aku ingat kakak senior Zhao pernah menyebutkan bahwa binatang roh serigala bulan melolong miliknya adalah cahaya murka, gumam kultivator muda itu. Memikirkan hal ini, dia segera terbang menuju gua es. Kultivator wanita parubaya dan lelaki tua kekar Tuan muda Li terkejut dan buru-buru menyusul. Biksu muda itu mengeluarkan pedang es bintang 7 yang bertatahkan 7 jenis kalsedon dingin, dan menebasnya dengan satu pedang, menyebarkan lapisan es tebal itu. Lalu, situasi di dalam gua es terlihat jelas di mata biksu muda itu. Saudara Zhao, apakah itu benar-benar kamu? Suara kultivator muda itu bergetar, dan dia jelas sangat gembira. Limuran di gua es tahu bahwa ada pembudidaya manusia yang mendekat ke sini, tetapi dia berkonsentrasi melawan beberapa singa burung hantu salju dan klonnya yang sempurna. Namun, setelah mendengar panggilan yang akrab itu, jantungnya berdebar kencang dan dia berbalik untuk melihat. Muli, kakak mudamu, seru Limuran, benar-benar kakak senior Zhao. Teriak Muli kegirangan, lalu menebaskan pedangnya ke arah segel yang diaktifkan oleh menara es yang luar biasa itu.
Krek pedang es itu menebas segel itu, namun tidak memberikan kekuatan sedikit pun, dan segel itu tidak terpengaruh sama sekali. Segel ini agak aneh. Selama kau membungkus seluruh tubuhmu dengan kekuatan es, kau bisa masuk dengan mudah, tapi tidak mudah untuk keluar, kata Limuran buru-buru. Baiklah kalau begitu, kata Muli, aku akan datang dan membantu kakak senior Zhao membasmi binatang-binatang terkutuk ini. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Muli ditutupi dengan lingkaran cahaya dingin yang cemerlang, lalu dia melintas dan menghilang ke dalam segel. Limuran terkejut lagi saat melihat lingkaran cahaya dingin di tubuhnya. Citra Dharma dingin ekstrim bawaan. Ternyata dia adalah cahaya dingin ekstrim bawaan. Hati Limuran bergetar. Tuan Muda Li, hati-hati. Kultivator wanita parubaya dan pria tua kekar itu segera melesat masuk ke ruangan, diselimuti cahaya dingin. Jadi, dia utusan Beihanmu. Limuran tersenyum tipis. Kultivator abadi memiliki ingatan fotografis, dan Limuran dapat mengenali keduanya. 3 orang yang membawa Muli pergi darinya tahun itu menyebut diri mereka utusan Beihan. Utusan kultivator wanita itu adalah kultivator wanita paruh baya di depannya. Penampilannya tidak banyak berubah, hanya saja ia tampak lebih dewasa dan utusan pria kekar itu jelas merupakan pria tua berambut putih hari ini. Meskipun ia telah menua, raut wajahnya masih samar-samar menyerupai masa lalunya. Limuran bahkan mengenali rubah salju di samping kultivator wanita paruh baya itu. Rubah salju ini kemungkinan besar adalah Raja Rubah Salju yang telah menjebaknya saat itu. Setelah 2 atau 300 tahun, rubah salju ini juga telah berkembang menjadi binatang ibel level 7. Itu benar-benar kau, Nak. Kultivator wanita parubaya dan pria tua kekar itu tertegun sejenak, lalu mengenali Limuran dan keduanya terkejut. Orang yang bahkan lebih terkejut dari mereka adalah sang kultivator ibel muda yang berdiri di samping mereka. Oh tidak, begitu banyak kultivator manusia yang datang, dan mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Kultivator ibel muda itu tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu. Ayo kita basmi monster-monster ini dulu, kata Limuran. Melihat Limuran berlumuran darah, Muli berkata, Saudara Zhao, istirahatlah sementara kita membasmi binatang buas ini. Setelah berkata demikian, Muli mengayunkan pedang esnya, dan tiba-tiba aliran energi pedang yang amat dingin melesat keluar. Kemanapun energi pedang itu lewat, ia berubah menjadi tombak es yang sangat tajam, menusuk singa burung hantu salju level 8. Burung hantu salju singa mengepakkan sayapnya dengan liar, meniup kerucut es yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia sama sekali tidak dapat menangkis tombak es. Kerak, tombak es itu benar-benar menembus tubuh singa burung hantu salju dan membekukannya dalam sekejap. Bang! Es itu pecah dan berubah menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh singa burung hantu salju juga hancur bersama es dan mati. Energi pedang yang begitu kuat, kekuatan dingin yang begitu dahsyat. Limuran terkejut. Kekuatan Muli jauh melampaui imajinasinya. Hanya energi pedang dapat membasmi singa burung hantu salju tingkat 8. Kalau tidak salah, pedang es ini seharusnya senjata sihir tingkat 7, Limuran diam-diam terkejut. Adik mudamu tidak hanya telah mencapai alam dharma akhir, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Ia memiliki harta karun yang luar biasa, dan kekuatannya begitu dahsyat. Sepertinya identitasnya sungguh luar biasa. Kedua kultivator Beihan alam dharma akhir ini memanggilnya Tuan Muda. Mungkinkah ia keturunan pangeran kerajaan Beihan? Setelah Muli bergerak, kultivator wanita parubaya dan pria tua kekar itu juga segera bertindak. Keduanya juga sangat kuat, menggunakan senjata sihir tingkat kelima yang langka. 7 atau 8 singa burung hantu salju tingkat 7 dan 8 dengan cepat dibantai, hanya menyisakan 2 singa burung hantu salju tingkat 9 terakhir. Limuran yang awalnya berdiri di samping dan tidak bergerak, tiba-tiba melesat dan terbang mendekati 2 singa burung hantu salju tingkat 9, menebas mereka 2 kali berturut-turut. Meskipun kekuatan Dharma yang terkandung dalam kedua pedang ini jelas jauh lebih lemah, mereka masih melukai 2 singa burung hantu salju tingkat 9 yang kekuatannya telah sangat berkurang. Xiaobai mengambil kesempatan itu untuk menamparkan singa burung hantu salju level 9 dengan cakar serigala ajaibnya, hingga membuatnya pingsan. Singa burung hantu salju level 9 lainnya juga pingsan akibat bola petir milik Xiaolei. Xiaobai mengembuskan energi ibel abu-abu kehitaman, menyelimuti dan menyegel kedua singa burung hantu salju itu. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan mereka ke dalam tubuh Yulinglong, menyimpannya untuk mengekstrak jiwa ibel di masa mendatang. Pada saat ini, hanya ada satu pembudidaya ibel yang tersisa di gua es. Muli mengamati kultivator ibel muda itu dengan saksama, lalu berkata dengan tegas, meskipun kultivator ibel yang telah bertransformasi ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia baru saja naik ke tahap berikutnya. Kekuatannya tak tertandingi oleh kultivator ibel sejati di tahap tubuh sejati.
Sekarang adalah saat terlemahnya. Ayo kita serbu dan manfaatkan kesempatan ini untuk membasminya demi mencegah masalah di masa mendatang. Tunggu sebentar, kata Limuran dalam dialek Xinjiang Selatan. Lebih baik aku tangkap monster ini hidup-hidup. Aku punya kegunaan lain untuknya. Baiklah, Muli setuju, lalu menggosok kedua tangannya, dan bola energi dingin murni yang transparan segera berkumpul di telapak tangannya. Muli menyuntikkan bola energi dingin ini ke dalam pedang es, yang langsung berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk ke arah kultivator ibel muda itu. Kemanapun pedang es itu lewat, jejak es transparan tertinggal di udara, menunjukkan kekuatan-kekuatan es tersebut. Kultivator ibel muda itu tak berani gegabah. Ia segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan sihir dan memadatkannya di antara kedua telapak tangannya. Telapak tangannya diselimuti lapisan cahaya dingin yang tebal, lalu ia meraih pedang es itu. Namun, ia baru saja maju, dan vitalitas yang hilang akibat kesengsaraan Guntur belum sepenuhnya pulih. Kemudian, ia diserang oleh burung spiritual Limuran, Lei Peng, dengan kekuatan guntur emas, dan kemudian diserang habis-habisan oleh Limuran yang menggabungkan kekuatan dua dharma. Vitalitasnya telah rusak parah, dan kekuatan sihir yang bisa ia kerahkan saat itu sudah sangat terbatas. Swiss pedang es itu langsung menembus bayangan cahaya dingin di telapak tangan kultivator ibel muda, menembus telapak tangan kultivator ibel muda, lalu menusuk dadanya. Sungguh tajam pedang itu, puji Limuran dalam hati. Pedang itu tidak hanya tajam, tetapi juga memancarkan kekuatan yang sangat dingin yang hampir membekukan kultivator ibel muda yang terluka. Pada titik ini, kultivator ibel muda itu tidak punya cara untuk mundur. Ia berteriak keras, dan tubuhnya memancarkan cahaya spiritual, dan ia berubah menjadi tubuh ibel seekor singa burung hantu salju. Bagi monster, langsung berubah kembali ke tubuh monster setelah transformasi dan sebelum wujud manusianya stabil merupakan hal yang tabu. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan napasnya tidak teratur dan esensi sejatinya tercampur, bahkan dapat menyebabkannya jatuh ke alam yang lebih rendah. Setelah kultivator ibel itu berubah menjadi wujud asli singa burung hantu salju, ia dengan panik mendesak esensi dalam tubuhnya. Lapisan hantu Phoenix es tiba-tiba memancar keluar dari tubuhnya, memaksa keluar pedang es yang tertancap di tubuhnya. Udara dingin yang melekat pada pedang es juga terpancar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, cahaya pedang berbentuk lilin menyala dan ternyata Limuran juga menggunakan pedang pemburu jiwa untuk menyerang musuh. Tidak hanya Limuran, lelaki tua kekar dan kultivator wanita paruh baya juga mengambil tindakan, dan sejumlah besar serangan menimpa kultivator ibel. Muli juga sekali lagi menggunakan kekuatan gambar Dharma dingin ekstrim bawaan untuk menembus pedang es, dan mengendalikan pedang es untuk melanjutkan serangan. Kultivator ibel yang telah bertransformasi ini baru saja melewati masa kesengsaraan, dan vitalitasnya rusak parah. Kekuatannya tak jauh lebih kuat daripada monster ibel tingkat 9 tingkat puncak. Di bawah serangan dahsyat Limuran, Muli, dan dua utusan Frost Utara, kekuatan sihirnya langsung rusak parah, meninggalkan beberapa luka tusuk dan tebasan di sekujur tubuhnya. Sang kultivator ibel diam-diam mengerang dalam hatinya. Ia telah salah menilai kekuatan Limuran dan berniat membasminya. Ia tidak menyangka hal ini akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Di suatu tempat di dalam gua es, seorang kultivator ibel tua yang telah berubah wujud menjadi manusia dan seorang kultivator manusia dalam tahap tubuh sejati tengah bertarung dengan sengit. Kultivator manusia pada tahap tubuh sejati ini tampak seperti pria parubaya berusia 40-an, dengan pembawaan yang luar biasa dan aura yang mulia, jelas telah lama menduduki jabatan tinggi. Lebih dari 1000 kaki di belakangnya, selusin kultivator tahap wujud Dharma dan para pengikut mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka semua mengenakan baju zirah emas, bertindak sebagai pelindung Dharma tubuh emas. Di belakang lelaki tua yang telah bertransformasi itu, juga terdapat sekelompok besar singa burung hantu salju tingkat tinggi yang berkumpul. Mereka terus mengaum dengan suara pelan, tetapi tidak terburu-buru untuk melawan para biksu manusia. Tiba-tiba wajah lelaki tua yang telah berubah itu berubah, ia merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa. Menara es Linglong sedang diserang, apa yang terjadi? Hati lelaki tua yang telah bertransformasi itu mencelos. Ada seorang kultivator ibel transformasi tingkat lanjut di menara es yang perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia pasti tidak akan terburu-buru untuk menembus segel ruang menara es Linglong dan pergi. Kemungkinan besar, kultivator manusia lain masuk ke sana dan mencoba menyerang keponakanku, Xiao He, di gua es. Pria tua yang telah berubah itu berpikir dalam hati, lalu buru-buru menyemburkan dua semburan udara yang sangat dingin, lalu mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan terbang menuju kedalaman gua es. Singa burung hantu salju segera berbalik dan mundur kembali ke kedalaman gua es bersama lelaki tua yang telah berubah itu. Mungkinkah Li Er dan yang lainnya menemukan sesuatu? Gumam pria parubaya di tahap tubuh sejati, memimpin sekelompok kultivator manusia mengejar. Tidak lama kemudian,
Para monster dan pendeta itu tiba di Istana Es dan melihat gua es yang disegel oleh menara es indah setinggi 7 lantai. Di dalam gua es, terdapat 4 kultivator manusia, termasuk Muli, yang sedang menyerang segel menara es yang indah. Sementara itu, seorang kultivator ibel dengan napas lemah dan tak sadarkan diri, terbaring tak bergerak di dalam gua es. Kau berani sekali, teriak lelaki tua yang telah berubah itu, dan dengan pikiran, Limuran di dalam gua es tiba-tiba berteriak, lalu seluruh tubuhnya membeku di tempat oleh ikatan itu. Ia tak bisa menggerakkan kekuatan sihir maupun tubuhnya, dan pikiran spiritualnya tak bisa meninggalkan tubuhnya. Senior, jika kau tidak ingin kultivator ibel tingkat lanjut ini langsung mati, lebih baik kau cabut saja semua larangan yang diberikan kepadaku, kata Limuran dengan lantang, berusaha menahan rasa dingin yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ada apa? Pria parubaya di tahap tubuh sejati itu sedikit terkejut, bibirnya bergerak sedikit, dan dia menyampaikan beberapa patah kata kepada Muli di gua es. Muli juga menjawab beberapa patah kata dengan suara rahasia, mengatakan bahwa segel menara es yang indah tidak dapat sepenuhnya mengisolasi hal-hal yang tidak terlihat seperti pikiran dan napas ilahi. Setelah mendengar transmisi suara Muli, pria parubaya itu menunjukkan sedikit kejutan dan menatap Limuran dengan rasa ingin tahu. Beraninya kau mengancamku, kata lelaki tua yang telah berubah itu dengan penuh kebencian. Saya terpaksa melakukan ini, hanya untuk melindungi diri sendiri, kata Limuran dengan tenang, jika Anda, senior, dapat melepaskan segel saya dan memberi saya kesempatan untuk hidup, saya juga akan melepaskan kultivator ibel ini. Saya sudah sepakat dengan beberapa rekan tahu di samping saya bahwa selama Anda tidak mempermainkan saya, kita tidak akan mengganggu kultivator ibel ini lagi. Wajah lelaki tua yang telah berubah itu menjadi gelap dan dia tidak segera menjawab. Limuran melanjutkan, saya hanyalah seorang kultivator manusia di tahap tengah alam Dharma, sementara kultivator ibel ini baru saja mencapai tahap tubuh sejati. Jika saya menukar nyawa saya dengan nyawa orang lain, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Anda harus segera mengambil keputusan. Kultivator ibel ini telah kehilangan vitalitasnya dan tubuh ibelnya telah terluka di banyak tempat. Jika ia tidak diberi ramuan tepat waktu, ia kemungkinan akan jatuh kembali ke alam yang lebih rendah. Begitu ia jatuh, akan sangat sulit baginya untuk bertransformasi dan maju lagi. Kalau terjadi apa-apa pada keponakanku, aku akan membuat kalian manusia membayar 1000 kali lipat harganya, kata lelaki tua yang telah berubah itu dengan tatapan membasmi di matanya. Pria parubaya di tahap tubuh sejati itu tersenyum tipis dan berkata, rekan Daois Xiao, tidakkah kau merasa ada yang salah? Rekan Daois Xiao diam-diam telah memimpin generasi muda klannya ke gua es ini untuk menanggung penderitaan transformasi. Masalah ini awalnya dirahasiakan, tetapi beberapa istana kerajaan, termasuk yang ini, mendengar kabar bahwa harta karun langka telah muncul di sini, jadi mereka bergegas masuk. Sekarang aku sadar ini semua hanya kesalahpahaman. Tidak ada harta karun di dalam gua es ini. Gua ini hanyalah lingkungan yang sempurna bagi generasi bangsawan muda untuk mencapai titik kritis transformasi mereka. Sepertinya seseorang telah dengan hati-hati memasang jebakan ini untuk memprovokasi kita ke dalam perang. Ini tidak hanya menghambat kemajuan generasi bangsawan muda, tetapi juga membuang-buang tenaga di beberapa istanaku, dan bahkan mungkin menyebabkan beberapa murid elit menderita. Ekspresi lelaki tua yang telah berubah itu menjadi rileks setelah mendengar ini. Jadi, kamu tidak bermaksud masuk ke sini dan menimbulkan masalah bagiku. Tentu saja tidak, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Meskipun kau dan aku adalah manusia dan ibel dengan jalan yang berbeda, kita berdua berkultivasi di wilayah Beihan ini. Kita belum pernah memiliki perseteruan hidup mati yang tak terselesaikan sebelumnya, jadi mengapa kita menyimpan dendam seperti itu? Terlebih lagi, saat pertarungan kita sebelumnya, aku cukup terkesan dengan metode rekan Daois Xiao. Dengan tingkat kultivasi kita, perbedaan antara manusia dan ibel dapat dikesampingkan. Mencari teman baru selalu lebih baik daripada memiliki musuh baru. Lelaki tua yang telah berubah itu merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lupakan saja. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan bergerak menuju menara es indah setinggi 7 lantai, yang langsung terbang ke tangan lelaki tua itu dengan cahaya dingin. Kekuatan penyegelan yang diaktifkan oleh menara es menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Nak, mengapa kau tidak serahkan keponakanku? Teriak lelaki tua yang telah berubah itu kepada Limuran. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya dan meraih Limuran. Udara dingin berwarna putih keluar dari tubuh Limuran. Limuran tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan semua segel serta batasan menghilang tanpa jejak. Limuran buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk melihat ke dalam, dan benar saja, dia tidak merasakan aura khusus apapun. Limuran sangat gembira, tetapi ia tidak langsung menyerahkan kultivator ibel yang terluka itu. Ia berkata kepada lelaki tua yang telah berubah, senior, dan serangga beracun milikku itu.
Ini dia. Pria tua yang telah berubah itu melambaikan lengan bajunya tanpa ragu dan melemparkan beberapa labu giok kepada Limuran. Limuran mengamati area itu dengan pikirannya dan menemukan bahwa Skyfire Gu dan Phantom Gu masih utuh. Tampaknya lelaki tua yang telah berubah itu sangat mementingkan kultivator Ibel yang terluka, jadi dia tidak akan membahayakan kultivator Ibel hanya demi serangga beracun milik Limuran. Maaf atas pelanggaranmu. Limuran menepuk-nepuk kultivator Ibel yang terluka, dan kultivator Ibel itu pun segera terbangun. Ketika sang kultivator Ibel melihat Limuran, dia meraung dengan sangat marah. Kenapa kau tidak datang ke sini? Kata lelaki tua yang telah berubah itu dengan dingin, dasar kau makhluk tak berguna, kau malah diganggu oleh beberapa junior. Sang pembudidaya Ibel meraung pelan beberapa kali, seolah-olah setuju, dan langsung terbang ke sisi lelaki tua yang telah berubah itu. Limuran, Muli dan yang lainnya juga mundur di belakang pria paruh baya itu dalam panggung tubuh sejati. Karena ini salah paham, kami pergi sekarang, kata pria paruh baya itu. Silakan lakukan sesukamu, kata lelaki tua yang telah berubah itu. Tetapi apakah rekan Daois Chu tahu siapa yang menyebabkan perselisihan di antara kita? Itu tidak sulit disimpulkan, kata pria parubaya itu dengan tenang. Kita hanya perlu menyelidiki dengan saksama siapa yang menerima berita itu tetapi tidak mengirim siapapun untuk mencari harta karun itu, dan kita akan tahu kekuatan apa yang ada di balik ini. Kemungkinan besar istana Pangeran Qiong atau salah satu istana pangeran lain yang berselisih denganku. Mengenai rekan Daois Xiao yang memimpin generasi muda klannya ke sini untuk mengatasi kesengsaraan, itu seharusnya merupakan masalah yang sangat rahasia. Aku yakin rekan Daois Xiao tahu siapa yang membocorkannya. Pasti Raja Beruang Putih tua yang abadi itu. Aku pernah menukar jiwa es berusia 1000 tahun dengannya. Kurasa dia menemukan beberapa petunjuk darinya, lalu berkolusi dengan kekuatan tertentu di antara umat manusia untuk memasang jebakan ini. Dia bisa dengan mudah memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan ras kita, kata lelaki tua yang telah berubah itu dengan penuh kebencian. Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, haha, tampaknya bahkan di antara ras Ibel, intrik dan konspirasi pun tak pernah kurang. Ini agak mirip dengan 18 istana pangeran di kerajaan Beihan kita. Di permukaan, mereka tampak harmonis, tetapi diam-diam penuh bahaya. Sampai jumpa. Pria parubaya itu membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua yang telah berubah, lalu terbang keluar dari gua es bersama seorang kultivator manusia. Di luar gua es, Muli memperkenalkan Limuran kepada pria paruh baya di tahap tubuh sejati. Ayah, ini Zhao Wuming, teman dekat yang kutemui saat terdampar di perbatasan selatan. Dia juga mantan muridku. Saudara Zhao, ayahku adalah Raja Chu, salah satu dari 18 Raja Beihan. Limuran segera membungkuk hormat dan berkata, junior memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Chu. Berkat kehadiran Yang Mulia Raja Chu, saya cukup beruntung untuk lolos dari bencana tadi. Tidak perlu terlalu sopan, kata pria parubaya itu sambil tersenyum, karena keponakanku, Zhao, adalah orang kepercayaan Lier, mulai sekarang kau bisa memanggilku paman saja. Ya, terima kasih, paman, kata Limuran. Dunia kultivasi bangsa Beihan terbilang unik, terutama didasarkan pada kekuatan keluarga, sehingga istilah sapaannya berbeda dengan yang digunakan di tempat lain. Hanya keturunan langsung dari keluarga kerajaan lain, setara dengan Muli, yang berhak memanggil Raja Chu dengan sebutan paman. Dengan mengizinkannya memanggil dengan sebutan ini, Raja secara implisit mengakui persaudaraan antara dirinya dan Muli. Konon, tempat Lier terdampar adalah dunia kultivasi abadi yang sangat terpencil, relatif tertutup, dan lemah. Jarang sekali dunia itu bisa melahirkan seorang kultivator dharmakaya sepertimu, ujar Raja Chu sambil tersenyum tipis. Akan tetapi, menurutnya, seorang kultivator tahap dharma bukanlah eksistensi yang sangat penting, jadi dia hanya menghela napas pelan dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Lier, karena kalian telah bertemu kembali setelah sekian lama berpisah, mengapa tidak mengundang keponakan Zhao ke rumahmu untuk berkumpul? Kamu juga bisa menunjukkan keramahanmu sebagai tuan rumah, kata Raja Chu. Itulah yang kupikirkan, kata Muli. Saudara Zhao, kalau tidak ada urusan mendesak lainnya, kenapa tidak tinggal di istana sebentar? Sudah 2 atau 300 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bertemu denganmu hari ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Maaf mengganggumu. Limuran tersenyum tipis. Ia juga ingin bernostalgia dengan Muli. Di dalam istana Pangeran Chu yang megah, bertahtakan batu giok, dan berukir es, Limuran menatap istana megah nan megah di hadapannya, lalu berseru, saudara mudamu, dulu ketika kita masih di Sekte Yuanfu, siapa yang menyangka bahwa kau adalah keturunan Pangeran Chu yang mulia dari negara dingin utara. Muli pun mendesah, aku sendiri bahkan tidak tahu tentang ini. Baru setelah para penjaga itu membawaku kembali ke Beihan dari Xinjiang Selatan, aku mengetahui rahasianya. Ternyata ketika aku lahir,
ayahku baru saja naik tahta setelah meraih kesuksesan besar dalam kultivasinya. Dalam upayanya untuk membangun kekuasaan kerajaannya sendiri, ia menyinggung banyak kultivator tingkat tinggi lainnya dan menderita luka serius. Ayahku menyadari bakat luar biasaku dan yakin bahwa aku adalah orang yang berpotensi besar. Namun, ia harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan tidak mampu menjaga keselamatanku. Ia juga takut musuh-musuhnya akan mengetahui hal ini dan memanfaatkannya untuk mencelakaiku. Jadi ia diam-diam mengirim seorang kultivator andal dari kerajaan Middle Earth untuk mengirimku ke kerajaan Middle Earth selama beberapa waktu. Setelah ayahku pulih dari luka-lukanya dan keluar dari pengasingan, aku akan dikembalikan kepadanya. Sayangnya, orang itu juga terlacak. Sebelum meninggal, ia mengirim saya ke daerah terpencil di 13 kerajaan di Xinjiang Selatan yang tak terpikirkan oleh siapapun pegunungan Kuanglu. Ia kemudian menyampaikan berita itu kepada ayah saya. Maka, kemudian, ayah saya mengirim utusan untuk membawa saya kembali ke istana. Agar tidak menarik perhatian istana lain, beliau sengaja hanya mengirim 3 utusan di tahap awal alam Dharma. Menggunakan susunan teleportasi di suatu tempat di kerajaan Middle Earth, mereka menyembunyikan kultivasi mereka dan menyusup ke pegunungan Kuanglu untuk menjemput saya. Ketika saya meninggalkan pegunungan Kuanglu, saudara senior Zhao kebetulan berada di sana dan menyaksikan seluruh prosesnya. Begitulah kejadiannya. Setelah tiba di negeri Beihan, saya mengganti nama saya menjadi Chuli, mengambil nama keluarga ayah saya. Begitu, Li Muran mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, dulu di Sekte Yuanfu, kau menggunakan jimat atribut api tingkat rendah untuk membuka cahaya suci, dan bakatmu biasa saja. Kenapa sekarang kau punya cahaya dingin ekstrim bawaan? Muli tersenyum tipis dan berkata, haha, lucu sekali. Sebenarnya, aku terlahir dengan cahaya dingin ekstrim, tapi aku membutuhkan aura es khusus dari negara es utara untuk mengaktifkannya. Di sekte kecil seperti Sekte Yuanfu, para kultivator pengembara ilahi itu tidak bisa memahami sifat cahaya ilahiku dan menganggapku hanya remaja biasa. Yang lebih konyol lagi, es dan api saling bertolak belakang, jadi aku mencoba membuat jimat pembuka atribut api. Pantas saja, meskipun aku sudah tekun, aku hanya bisa mengaktifkan cahaya ilahi atribut api yang paling rendah. Bakatku sangat buruk. Setelah kembali ke negara es utara, ayahku berusaha keras untuk menghapus sepenuhnya teknik kultivasi atribut apiku yang lemah. Rasanya seperti takdir mempermainkan orang, mungkin itu maksudnya, kata Li Muran sambil tersenyum. Siapa sangka 2 mantan auditor kita, yang hampir ditinggalkan tanpa ada yang menampung mereka, akan maju ke tahap fase Dharma, dan adik mudamu bahkan sudah menjadi master di tahap fase Dharma akhir. Ya, teman-teman seperjuanganku dan Master Tao Zixia mungkin sudah tidak ada lagi, Muli mendesah. Li Muran berkata, Guru Tao Zixia meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu, saya kembali ke Sekte Yuanfu dan bertemu Paman Mo Xiazi, pemimpin sekte saat itu. Namun, beliau pasti sudah meninggal sekarang. Dan para murid lainnya, jika mereka gagal mencapai tahap Dharma, pasti sudah musnah satu persatu. Jika kita kembali ke pegunungan Kuanglu, saya khawatir kita tidak akan bertemu satu pun teman lama kita. Keduanya mengenang masa lalu seakan-akan itu sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Muli menghela napas dan berkata, aku ingat bakat kakak senior Zhao juga biasa saja, tapi dia sangat pekerja keras dan tekun. Kupikir kakak senior Zhao beruntung bisa naik ke tahap Senyu, tapi aku tak menyangka kakak senior Zhao bisa naik ke tahap Dharma. Aku juga tak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku juga tidak menyangka. Li Muran menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah dia merasa semua ini masih terlalu sulit dipercaya. Di mana kakak senior Zhao berlatih selama ini? Tanya Muli. Mengapa kakak senior Zhao datang ke negeri Beihan? Li Muran menghela napas berat dan berkata, selama beberapa tahun terakhir, aku telah menjadi seorang kultivator pengembara, tanpa tujuan yang pasti. Aku telah berkelana ke banyak tempat. Adapun alasanku datang ke negeri es utara, itu adalah untuk mencari secerca energi dingin yang murni dan ekstrim untuk membuka segel kuno yang kuat, murni, dan beriang. Energi yang sangat dingin. Muli tertegun. Aku ingin tahu apakah kekuatan Dharma dingin ekstrim bawaanku dapat membantu kakak senior Zhao. Li Muran menggelengkan kepalanya, saya khawatir tidak. Muli terkejut, segel macam apa yang begitu mengerikan. Li Muran tersenyum tanpa berkata apa-apa. Muli langsung mengerti dan tidak bertanya lebih lanjut. Li Muran telah berkecimpung di dunia kultivasi abadi selama 2 atau 300 tahun, dan Muli juga telah mengalami banyak pergulatan terbuka dan rahasia di kerajaan Beihan selama bertahun-tahun. Keduanya bukan lagi remaja polos seperti dulu. Mustahil bagi mereka untuk berterus terang satu sama lain tanpa ragu. Ada beberapa privasi dan rahasia yang sulit untuk diungkap selama pihak lain tidak mengungkapkannya secara sukarela. Keahlian saudara Zhao benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Bahkan serigala bulan melolong itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sepertinya saudara Zhao telah mendapatkan banyak kesempatan selama bertahun-tahun, kata Muli. Saudara Zhao, mengapa kau tidak tinggal di sini sebentar? Aku akan mengirim orang untuk menanyakan keberadaan energi dingin pamungkas. Begitu ada kabar, aku akan segera memberitahu saudara Zhao. Kau dan aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pengalaman. Itulah yang kumaksud, Limuran setuju. Hanya saja di sini tertutup es dan salju. Aku bukan tandingan seorang kultivator cahaya es sepertimu. Muli berkata, kakak senior Zhao, kau terlalu rendah hati. Aku ingat keahlian kakak senior Zhao adalah membuat jimat. Jika aku bisa menggabungkan keahlian membuat jimat kakak senior Zhao dengan mantra yang dirapalkan cahaya dingin ekstrim milikku, aku bisa menciptakan beberapa jimat mantra yang sangat kuat. Aku ingin tahu apakah kakak senior Zhao tertarik. Limuran gembira dan berkata, inilah yang kuinginkan. Sekalipun kau tidak menyebutkannya, aku tetap menyarankanmu untuk melakukannya. Lagi pula, ada banyak material giok es di Beihan, yang sangat cocok untuk membuat jimat. Dan dengan keahlian saya dalam membuat jimat, tingkat keberhasilannya seharusnya tidak terlalu rendah. Kalau begitu aku ingin melihat keterampilan saudara Zhao dalam membuat jimat, kata Muli gembira. Setengah bulan kemudian, di ruang pelatihan yang sangat terbatas di rumah Pangeran Chu, Limuran dan Muli sedang menguji kekuatan jimat giok transparan. Limuran melemparkan jimat giok ke udara, lalu mengucapkan mantra yang relatif rumit. Segel jimat giok itu langsung terlepas, lalu meledak dengan keras, menghasilkan bola gas berwarna putih. Dan dari massa udara putih ini, melonjaklah aura dingin yang amat kuat dan agung, yang seketika membekukan apapun dalam radius 100 kaki, membentuk gunung es yang tertutup rapat. Limuran memanggil pedang pemburu jiwa, menebaskan seberkas cahaya pedang, menyerang segel gunung es yang membeku. Sua cahaya pisau menembus beberapa kaki ke dalam es, lalu menghilang dan lenyap setelah kekuatannya habis. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat, kata Limuran dengan gembira. Muli mengangguk berulang kali. Aku pun perlu menghabiskan setengah jam untuk merapal mantra batas es, tapi kakak senior Zhao telah menyempurnakannya menjadi jimat batas es yang bisa diaktifkan kapan saja. Dengan jimat ini di tangan, entah untuk menjebak musuh atau melindungi diri sendiri, jimat ini sangat berguna. Sayang sekali jimat ini membutuhkan bahan-bahan seperti batu giok es berusia 10.000 tahun sebagai jimat giok untuk disempurnakan, dan tingkat keberhasilan saya terbatas, kalau tidak, saya bisa menyempurnakan lebih banyak lagi, kata Limuran. Saudara Zhao memiliki tingkat keberhasilan 20% hingga 30% saat pertama kali menyempurnakan jimat ini. Ini sudah cukup tinggi, cukup untuk disebut ahli pembuat jimat. Muli memuji bagi ahli pembuat jimat lainnya, tingkat keberhasilan 10% itu langka dan berharga. Mengenai giok es berusia 10.000 tahun, aku akan meminta lebih banyak kepada ayahku. Jika dia tahu bahwa saudara Zhao memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh kekuatan istana kerajaan, dia harus mendapatkan giok es berusia 10.000 tahun dalam jumlah besar. Pikiran Limuran tergerak, dan ia bertanya, dari apa yang dikatakan adik mudamu, sepertinya dia sedang terburu-buru untuk menyempurnakan sejumlah besar jimat. Mungkinkah adik mudamu ingin menggunakan jimat-jimat itu untuk membela diri atau untuk bertarung dengan orang lain? Kegunaan terbesar jimat sihir seperti jimat penghalang es adalah mudah digunakan selama pertempuran. Selain itu, jimat ini sama sekali tidak berguna. Jika disimpan terlalu lama, jimat ini perlu terus-menerus diisi ulang dengan jimat vitalitas. Muli mengangguk dan berkata, aku baru saja akan memberitahu kakak senior Zhao tentang ini. Sebenarnya, aku sudah tahu ada tempat di mana kau bisa menemukan harta karun dingin terbaik yang diinginkan kakak senior Zhao. Karena adik mudamu sudah tahu keberadaannya, mengapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Tanya Limuran curiga. Masalah ini melibatkan beberapa rahasia bangsa Beihan kita, jadi agak sulit untuk memberitahu kakak senior Zhao. Muli berkata, namun, aku sudah mendapatkan persetujuan ayahku, jadi kakak senior Zhao boleh ikut serta. Tolong katakan padaku dengan jelas, saudara mudamu. Hati Limuran tergerak. Muli memberi isyarat kepada Limuran untuk duduk, dan dia duduk di sampingnya, lalu berkata dengan santai. Ceritanya panjang. Kakak senior Zhao pasti tahu bahwa dunia kultivasi bangsa Beihan kita sangat unik. Tidak ada sekte besar, melainkan keluarga kultivasi individu. Yang paling kuat di antaranya adalah 18 istana pangeran, yang dipimpin oleh 18 pangeran Beihan. Ayah saya, Pangeran Chu, adalah salah satunya. Istana manapun yang bisa disebut istana kerajaan pasti dipimpin oleh seorang kultivator tahap tubuh sejati. Anak-anak seperti kami di istana ini dianggap pangeran dan bangsawan. 18 raja bukanlah kekuatan terbesar di negara Beihan. Kaisar Beihan adalah individu dengan pangkat tertinggi. Keluarga yang dipimpin oleh Kaisar Beihan dikenal sebagai keluarga kekaisaran.
Entah mengapa, keluarga Kekaisaran Beihan tidak terlalu menonjol, jarang muncul di depan umum, dan bakat mereka semakin menurun. Konon, Kaisar Utara adalah seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Ia telah memerintah negeri es utara selama ratusan tahun. Kini ia sudah tua dan masa hidupnya akan segera berakhir. Dan tak ada satupun orang muda dan berbakat di keluarga kerajaan yang mampu meraih dukungan rakyat untuk mewarisi tahta. Maka, Kaisar Utara mengumumkan bahwa ia akan memilih seorang bintang baru dari kerajaan Frost Utara untuk menjadi putra mahkota, untuk mewarisi warisannya dan juga tahta Kaisar Utara. Menjadi putra mahkota hampir pasti berarti maju ke tahap tubuh sejati. Terlebih lagi, kekuatan seseorang luar biasa, dan statusnya hanya kalah dari satu orang, di atas 10.000 orang. Siapa di antara kita, para kultivator dari negara Frost Utara, yang tidak ingin menjadi putra mahkota? Berbicara tentang ini, Muli tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih, dan emosinya menjadi sedikit gembira dan bersemangat. Adik mudamu sangat berbakat dan merupakan keturunan bangsawan. Dia memiliki harapan besar untuk menjadi putra mahkota, kata Limuran sambil tersenyum tipis. Muli juga tersenyum dan berkata, mengatakan aku tidak ingin menjadi putra mahkota hanyalah basa-basi yang munafik. Setelah menjadi putra mahkota, jika semuanya berjalan lancar, aku akan dapat naik ke tahap tubuh sejati, menerima warisan Kaisar Utara, dan menjadi Kaisar Utara yang baru, memerintah wilayahku sendiri. Kesempatan ini sungguh langka. Namun, untuk menjadi putra mahkota, seseorang tidak bisa berjuang sendirian, seseorang harus mendapatkan dukungan dari kekuatan yang kuat di belakangnya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kultivator di negeri Beihan, hanya murid inti dari 18 istana kerajaan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra mahkota, dan saya salah satunya. Menurut tradisi lama bangsa Frost Utara, pemilihan putra mahkota terutama didasarkan pada ujian mengunjungi Mausolem Kekaisaran. Mausolem Kekaisaran adalah area terlarang di negara Frost Utara. Lingkungannya yang unik konon dapat sedikit memperpanjang umur melalui kekuatan es. Kaisar Utara yang berurutan telah wafat di Mausolem Kekaisaran. Lingkungan Mausolem Kekaisaran yang dingin dan unik juga telah memelihara harta karun yang sangat dingin bernama Sumsum Giok Es. Harta karun ini sangat bermanfaat bagi para kultivator tubuh sejati yang mempraktikkan teknik es, dan bagi para kultivator fase Dharma akhir seperti saya, ini merupakan bantuan yang sangat besar untuk maju ke tahap tubuh sejati. Produksi harta karun ini sangat terbatas, tetapi selama kau bisa memurnikannya dalam jumlah kecil, hasilnya akan sangat luar biasa. Siapapun yang bisa mendapatkan Sumsum Giok Es di makam kaisar akan menjadi calon putra mahkota. Jadi, tak lama lagi, lebih dari 30 pangeran dari kami yang bercita-cita bersaing memperebutkan posisi putra mahkota akan berkumpul di Mausolem Kekaisaran dan terlibat dalam pertempuran sengit. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Utara, sebuah istana kerajaan hanya dapat mengirim 2 pangeran, dan setiap pangeran hanya dapat didampingi oleh 2 pelindung Dharma. Aku dan saudaraku, Cuki, akan pergi ke Mausolem Kekaisaran. Sayangnya, 2 guru Dharma terkuat di Istana Cuku adalah orang kepercayaan saudaraku. Dia pasti akan membawa mereka ke Mausolem Kekaisaran. Ketika Limuran mendengar ini, dia sudah samar-samar menebak niat Muli. Adik mudamu, apakah kau ingin aku menjadi pengawalmu? Tanya Limuran langsung. Itulah yang kumaksud, kata Muli dengan sungguh-sungguh. Pertama, kakak senior Zhao cukup kuat. Kedua, kakak senior Zhao dan aku telah berteman sejak lama, dan aku percaya padanya. Lagi pula, Sumsum Giok Es adalah harta karun yang sangat dingin yang dicari kakak senior Zhao. Jika kita bisa menemukannya, kau dan aku bisa membaginya sama rata. Lagi pula, jika aku hanya butuh sedikit, aku bisa menonjol dari para pangeran lain dan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk putra mahkota. Begitulah adanya. Limuran mengangguk dan berpikir keras. Apakah hanya ada kultivator tahap penampakan Dharma di makam kekaisaran? Tanya Limuran. Tentu saja, 18 raja di tahap tubuh sejati tidak boleh bertindak secara langsung. Jika tidak, pilihan ini akan kehilangan maknanya, jawab Muli tanpa ragu. Limuran tidak berpikir lama sebelum menyetujuinya. Baiklah, jika kalian berdua adalah kultivator tahap Dharma, aku akan menemani kalian menjelajahi area terlarang di makam kaisar. Hebat, Muli sangat gembira. Dengan kakak senior Zhao menemaniku, aku merasa lebih tenang. Kau tahu, sebagian besar penjaga di istana ini lebih akrab dengan kakakku. Sekalipun aku bisa memobilisasi mereka, aku mungkin tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Setelah mengatakan itu, Muli mendesah. Limuran tahu bahwa kedua saudara tiri Istana Chu itu mungkin tampak saling mencintai dan menghormati di permukaan, tetapi tentu saja ada perselisihan tersembunyi. Muli, yang sangat menyadari hal ini, bukan lagi anak laki-laki polos seperti dulu. Masalah ini sangat penting. Bisa dibilang ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Saudara Zhao,
mohon persiapkan diri dengan baik. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Muli. Limuran tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Tuan Li. Karena saya sudah berjanji, saya akan melakukan yang terbaik. Muli tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, maaf, kakak senior Zhao. Karena kau sudah menjadi waliku, kau harus menyapaku seperti ini di depan umum untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu. Tapi secara pribadi, kita tetap harus saling menyapa sebagai saudara. Muli tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kalau kakak senior Zhao butuh sesuatu selama persiapanmu, tolong beritahu aku, atau beritahu saja Gao Wei dan yang lainnya. Mereka pengawal pribadiku, sudah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan bisa diandalkan. Mereka juga tahu hubungan kita, jadi mereka akan mengikuti instruksimu. Kalau begitu aku tidak akan sopan, kata Limuran sambil tersenyum. Lagi pula, adik mudamu adalah putra keluarga kerajaan, jadi dia pasti kaya. Kebetulan aku punya beberapa harta yang kubutuhkan, mari kita lihat apakah aku bisa menemukannya di sini. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan selembar batu giok kosong, menyuntikkan sedikit informasi ilahi ke dalamnya, lalu menyerahkannya kepada Muli. Muli mengambil slip giok itu, mengamatinya dengan pikirannya, dan sedikit terkejut. Kakak senior Zhao membutuhkan beberapa harta karun, banyak di antaranya bahkan belum pernah kudengar. Aku akan menginstruksikan bawahanku untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Terima kasih banyak, kata Limuran gembira. Ia tak menyangka bisa mengumpulkan semuanya. Lagi pula, ada banyak harta karun yang hanya tercatat dalam buku-buku kuno dan mungkin sudah punah di dunia ini selama bertahun-tahun. Muli mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Beberapa hari kemudian, Muli memang memerintahkan Gao Wei, seorang pria tua kekar, dan Fei Yun, seorang kultivator wanita parubaya, untuk mengirimkan setumpuk besar harta karun kepada Limuran, yang sebagian besar merupakan harta karun dalam daftar Limuran. Selain itu, terdapat juga banyak batu roh tingkat tinggi dan bahan-bahan pembuat jimat. Adikmu sungguh murah hati, pikir Limuran dalam hati, lalu menerima semua harta karun itu tanpa ragu. Fei Yun juga mengatakan bahwa personel khusus telah dikirim untuk mencari harta karun lainnya dalam daftar, dan setelah dibeli, harta karun tersebut akan dikirimkan ke Limuran satu demi satu. Setelah Fei Yun dan Gao Wei pergi, Limuran dengan hati-hati menghitung harta karun dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan satu persatu. Limuran membuka kotak giok es kecil dan melihat sekuntum bunga 7 warna yang terbungkus lapisan es. Ia tak kuasa menahan kegembiraan dan berseru, wow, aku benar-benar menemukan bunga es. Dia hanya melihat beberapa catatan dalam kitab suci klasik yang menyebutkan bunga ini suka tumbuh di tempat yang sangat dingin, dan negeri Beihan memang punya lingkungan seperti itu, jadi dia memasukkannya ke dalam daftar, tetapi dia tidak berharap benar-benar memperoleh sesuatu. Bunga es adalah salah satu bahan pembantu penting untuk menyempurnakan pil spiritual 9 revolusi. Dengan bunga ini, ditambah beberapa bahan baku yang telah dikumpulkan sebelumnya, aku hampir tidak bisa mulai menyempurnakan pil spiritual 9 revolusi. Pikiran Limuran tergerak. Meskipun ramuan 9 revolusi tidak banyak membantu kultivasinya, namun ramuan itu dapat menangkal bencana dan mencegah malapetaka, dan sangat berguna baginya. Limuran memperoleh resep pil spiritual 9 transformasi dari sebuah slip giok yang ditinggalkan oleh alchemis Sage. Bahan utamanya adalah saripati ular misterius berkepala 9, dan juga membutuhkan berbagai bahan pembantu yang berharga. Limuran tahu bahwa banyak dari bahan-bahan ini telah lama hilang dan sulit ditemukan, sehingga mengumpulkan semua bahan tersebut hampir mustahil. Sekarang setelah saya menemukan setengah bahannya, saya hampir tidak bisa mulai memurnikan ramuannya. Bangsa Beihan penuh dengan para ahli. Anak-anak dari keluarga bangsawan ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga telah dididik dengan cermat sejak kecil. Kekuatan mereka jauh melampaui jangkauan para kultivator independen biasa. Perjalanan ke mausolem kekaisaran ini mempertemukan hampir semua ahli fase Dharma terbaik bangsa Beihan. Sungguh tempat yang penuh dengan bakat-bakat tersembunyi, dan bahayanya tak terduga. Jika kita bisa menyempurnakan pil spiritual 9 transformasi, kita akan memiliki sarana tambahan untuk membela diri dan menyelamatkan nyawa, jadi sebaiknya kita menyempurnakan pil ini terlebih dahulu. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Limuran memutuskan untuk mulai memurnikan ramuan tersebut. Dia mempunyai resep ramuan siap pakai dan tungku alkimia bermutu tinggi peninggalan Santo Alkimia, jadi sangat mudah baginya untuk membuat ramuan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia, Limuran memanggil jiwa Ibel dan berkata, Senior, meskipun saya memiliki banyak pengalaman dalam membuat jimat, saya hanya memiliki sedikit pengalaman dalam alkimia. Oleh karena itu, saya ingin meminta bimbingan Anda selama saya menyempurnakan alkimia. Jiwa Ibel itu langsung setuju, gampang. Asalkan kau punya resep ramuan yang sudah jadi, menyempurnakannya tidak akan terlalu sulit. Namun, aku sarankan kau untuk sering menyempurnakan ramuan. Lagi pula,
Ketika kau mencapai alam yang lebih tinggi, sulit untuk mendapatkan ramuan yang sudah jadi secara langsung. Setelah kau mendapatkan ramuan dan obat-obatan spiritual yang unggul, kau seringkali perlu menyempurnakannya menjadi ramuan sendiri. Terima kasih atas saranmu, senior. Limuran mengangguk, lalu mengeluarkan sepotong batu giok abu-abu putih dari tangannya dan menyerahkannya kepada Mohun, sambil berkata, batu giok es pengaya jiwa ini konon dapat menyehatkan jiwa. Aku sudah mencatatnya di daftarku. Aku tidak menyangka negeri Beihan benar-benar bisa menemukan harta karun ini. Harta karun ini pasti akan sangat membantumu, senior. Jiwa Ibel giok es yang mengandung jiwa sangat gembira dan berkata, harta karun ini memang sangat berguna bagiku. Dengan bantuannya, jiwaku yang tersisa akan dapat pulih lebih cepat. Di bawah bimbingan jiwa Ibel, Xiao Bei membuka mulutnya dan menelan batu giok es berisi jiwa ke dalam perutnya. Kau baik sekali, kata Mohun penuh terima kasih. Ia belum pernah menyinggung hal ini sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka Limuran akan berinisiatif mencari harta karun yang begitu menyehatkan jiwanya. Saya hanya menyampaikan rasa terima kasih saya. Lagi pula, Anda telah memberi saya bimbingan berkali-kali sebelumnya, jadi saya juga harus menunjukkan rasa terima kasih saya, kata Limuran sambil tersenyum. Setengah bulan kemudian, Limuran akhirnya selesai memurnikan ramuan, tetapi ia tidak memurnikan ramuan 9 putaran, melainkan ramuan 3 putaran. Menurut rumor, ramuan 9 putaran dapat mencegah bencana, tetapi ramuan 3 putaran hanya dapat menahan 3 bencana, dan efeknya jauh lebih buruk. Namun, Limuran sudah sangat puas. Lagi pula, untuk memurnikan pil roh 9 putaran, seseorang perlu mengumpulkan beberapa harta karun yang hampir punah. Jarang baginya bisa memurnikan pil roh 3 putaran dengan bahan terbatas. Limuran pergi dan memurnikan pil itu ke dalam tubuhnya. Butuh beberapa hari bagi pil itu untuk perlahan-lahan menyatu dengan esensi dan tubuhnya yang sejati, dan kemudian pil itu akan mampu mengerahkan efek magisnya untuk menangkal bencana dan mencegah malapetaka di saat kritis. Tak lama kemudian, Raja Chu mengumumkan secara terbuka bahwa kedua putranya, Cuki dan Culi, akan berpartisipasi dalam kunjungan ke Mausolem Kekaisaran dan memilih pengawal pendamping untuk mereka. Limuran juga resmi bergabung dengan Istana Chu saat itu, menjadi salah satu pengawal kiri dan kanan Tuan Muda Li. Pengawal lainnya tak lain adalah pria tua kekar, Gao Wei. Limuran mengangguk diam-diam. Ia tahu bahwa Istana Pangeran Chu telah merekrut banyak ahli pelindung tubuh emas, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari Gao Wei. Namun, Muli memilih Gao Wei sebagai wali kiri dan kanannya karena ia melihat bahwa Gao Wei setia kepadanya dan tidak memiliki motif tersembunyi. Di area terlarang Mausolem Kekaisaran, puluhan pangeran bersekongkol satu sama lain, dan persaingannya sangat ketat. Orang yang setia memang lebih dapat diandalkan daripada wali yang sedikit lebih kuat. Lagi pula, adik mudamu juga sangat kuat, jadi dia tidak terlalu membutuhkan wali utama. Limuran berpikir dalam hati, dan alasan adik mudamu memilihku mungkin bukan karena kekuatanku, tetapi karena aku adalah teman lamanya dan aku berasal dari faksinya, bukan faksi saudaranya, Tuan Muda Qi. Limuran bekerja keras membuat jimat, membuat persiapan yang memadai untuk perjalanannya mendatang ke makam kekaisaran. Awalnya ia mengira kehidupan yang sibuk dan memuaskan ini akan berlanjut dengan damai hingga perjalanan menuju Mausolem Kekaisaran dimulai. Siapa sangka masalah akan datang mengetuk pintunya beberapa hari kemudian. Orang yang datang adalah penjaga tubuh emas senior dari Istana Chu, bernama Su Xing, yang dikatakan telah bertugas di Istana Chu selama lebih dari 200 tahun. Su Xing secara terbuka mempertanyakan status Limuran sebagai pelindung Dharma kiri dan kanan, dan berkata kepada Muli di hadapannya, Tuan Muda Li, mengingat senioritas, wajar saja jika rekan Dawis Gao Wei Gao dipilih oleh Tuan Muda Li sebagai pelindung Dharma kiri dan kanan. Namun, rekan Dawis Zhao ini baru beberapa bulan berada di istana, dan kultivasinya baru berada di tahap tengah fase Dharma. Dalam hal kultivasi dan senioritas, ia jauh lebih rendah daripada pelindung Dharma senior seperti saya. Namun Tuan Muda Li memilihnya sebagai pelindung Dharma kiri dan kanan. Nepotisme semacam itu kemungkinan besar akan mengecewakan bawahan dan orang lain. Wajah Muli menjadi gelap, dan dia berkata, Tuan muda ini tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Anda masih membutuhkan bimbingan Su, Sang Wali? Menurut akal sehat, meskipun Muli dan Su Xing memiliki tingkat kultivasi yang sama, status mereka adalah tuan dan pelayan. Setelah dimarahi Muli, Su Xing seharusnya mundur. Namun, Su Xing tampaknya tidak takut menyinggung Muli sama sekali dan melanjutkan, saya tidak berani melakukan itu. Namun, tindakan Tuan Muda Li sungguh tidak adil. Kami, sebagai pelindung Dharma senior di tahap akhir Dharma, telah mengabdikan diri untuk istana selama bertahun-tahun, namun kami belum menerima pengakuan yang layak kami terima. Sekalipun masalah ini sampai ke telinga Tuan Raja Chu, saya tetap akan merasa tidak puas. Muli mendengus dingin, kemarahan terpancar di matanya.
Dia tahu betul bahwa meskipun Su Xingtian memiliki keberanian, dia tidak akan berani menentangnya, Tuan Muda Istana Chu, di depan umum tanpa alasan. Pasti ada seseorang yang mendukung dan membimbingnya di balik layar. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah kakak laki-lakinya, Tuan Muda Qi. Hal ini membuat Muli pusing. Jika ia menghukum Su Xing, itu akan memberinya dalih untuk mengatakan bahwa ia, Tuan Muda, tidak mempercayai para wali senior istana, yang akan membuatnya kehilangan dukungan. Dan jika masalah ini dibesar-besarkan dan menyebar ke Raja Chu, itu akan semakin merugikannya. Lagi pula, sebagai penguasa istana, Raja Chu juga akan mempertimbangkan pendapat para wali senior ini untuk memenangkan hati rakyat. Dan jika dia benar-benar menyerah dan menyingkirkan kakak senior Zhao lalu menggantinya dengan pelindung lain, itu akan merusak martabat Muli. Terlebih lagi, mengganti orang di menit-menit terakhir akan merugikan perjalanan ke makam kekaisaran, yang tidak akan pernah diterima Muli. Muli mengerutkan kening dan menatap Li Muran dengan tatapan meminta tolong. Li Muran terkekeh. Setelah mendengarkan beberapa patah kata Su Xing, ia sudah bisa menebak maksud pihak lain. Di permukaan, Su Xing datang untuk Li Muran, tetapi sebenarnya dia hanya memanfaatkan Li Muran untuk menyerang Muli. Bagaimana mungkin Li Muran mau dimanfaatkan olehnya? Li Muran terbatuk ringan dan tersenyum tipis, lalu berkata, jadi, rekan Daois Su tidak puas dengan pengalamanku yang terbatas dan tingkat kultivasiku yang rendah, dan tidak layak menjadi pelindung kiri dan kanan. Terus kenapa? Su Xing mencibir. Ia tetap harus bersikap hormat di depan Muli, tapi di depan Li Muran, ia bisa bersikap arogan dan tak terkendali, dengan raut wajah meremehkan. Lalu, apakah rekan Daois Su memenuhi syarat untuk menjadi pelindung kiri dan kanan? Tanya Li Muran ringan. Setidaknya, Su adalah seorang kultivator di tahap akhir Dharma, dan seorang pelindung Dharma senior dengan pengalaman bertahun-tahun. Tentu saja, saya lebih berkualitas daripada rekan Daois Zhao, kata Su Xing sambil mencibir. Jika rekan Daois Su adalah pelindung kiri atau kanan, tetapi ada orang lain yang tidak puas dengannya, apa yang akan dilakukan rekan Daois Su? Tanya Li Muran lagi. Su Xing tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, haha, ini tidak sulit. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi wali kiri dan kanan? Kita hanya perlu bertarung secara nyata untuk menentukan siapa yang lebih baik. Tapi rekan Daois Zhao hanyalah seorang kultivator Dharma tingkat menengah, dan dia belum tentu memiliki kekuatan yang hebat. Bagaimana mungkin dia bisa langsung mengemban tugas penting sebagai wali kiri dan kanan? Jadi, rekan Daois Su ingin menantangku? Tanya Li Muran. Mengapa tidak? Kata Su Xing. Baiklah, aku terima tantangan rekan Daois Su, kata Li Muran dengan serius. Muli tertegun sejenak, lalu mengirim pesan suara kepada Li Muran, Saudara Zhao, apakah Anda yakin? Kultivasi orang ini sedikit lebih tinggi dari Anda, dan kekuatannya memang tidak kalah dengan Gao Wei. Li Muran menjawab melalui transmisi suara tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Muli mengangguk dan berkata, baiklah, karena pelindung Su bersikeras menantang, dan pelindung Zhao menerimanya, aku akan mengizinkan kalian berdua bertanding-tanding. Namun, harap perhatikan batasannya dan jangan sampai merusak hubungan. Baik, Tuan Muda Li, jawab Li Muran dengan hormat. Su Xing mencibir dan berkata, aku akan berhati-hati dan menahan diri, serta berusaha untuk tidak secara tidak sengaja melukai rekan Daois Zhao. Aula ini tidak cocok untuk bertarung, ayo kita ke ruang latihan. Seorang penjaga yang sedang mengawasi menyarankan. Su Xing mengumpulkan banyak wali untuk mempertanyakan kualifikasi wali Li Muran, jadi para penonton tidak. Tidak perlu, kata Li Muran dengan tenang, ini hanya masalah satu atau dua gerakan, mengapa repot-repot? Su Xing tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, benar sekali. Kalau aku tidak bisa menang dalam 3 gerakan, bukankah kultivasiku akan sia-sia sampai ke tahap akhir tahap Dharma? Keduanya berjalan ke tengah aula dan saling berhadapan muka, dengan jarak lebih dari 20 kaki. Para biksu lain yang sedang menonton semuanya telah mundur ke sudut aula, menyisakan area seluas sekitar 100 kaki untuk mereka. Muli duduk jauh di kursi utama yang tinggi di aula, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh kekhawatiran. Jika Li Muran menang, itu akan menjadi yang terbaik, jika kalah, itu akan sangat merepotkan. Namun, ia telah memutuskan. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan Su Xing menjadi pengawal kiri dan kanannya. Itu sama saja dengan menjebak dirinya sendiri. Muli tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Muran beberapa kali lagi, namun melihat bahwa dia tampak tenang. Kakak senior Zhao selalu tenang dan berhati-hati. Karena berani menerima tantangan, pasti dia percaya diri, pikir Muli. Lagi pula, dia sudah membuat beberapa jimat tingkat tinggi. Jika kalah, dia bisa mengaktifkan jimat-jimat ini, yang cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, jimat-jimat ini tidak mudah disempurnakan, jadi sayang sekali jika digunakan sekarang. Memikirkan hal ini,
Muli tak kuasa menahan rasa bencinya yang mendalam pada Susing. Ia diam-diam merencanakan dalam hatinya bahwa setelah kejadian ini, ia harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang ini. Silakan, Limuran membungkuk. Susing dengan santai membalas sapaan itu, bahkan tidak repot-repot mengatakan tolong. Susing begitu sombong hingga dia tampak mencoba memprovokasi Limuran dan membuatnya kehilangan ketenangannya. Namun Limuran tetap tenang. Setelah selesai menyapa, ia segera bertindak. Limuran membuka mulutnya dan menyemburkan pelangi hijau, yang kemudian berubah menjadi pedang lengkung yang ia genggam. Pedang itu adalah senjata ajaib penyelamat hidupnya, pedang pemburu dan penjamret jiwa. Ada banyak pendeta bermata tajam yang mengawasi senjata ajaib tingkat ke-6 dan mereka segera menyadari kualitas luar biasa dari harta karun ini. Susing diam-diam terkejut. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa kultivator fase Dharma yang tak mencolok ini benar-benar bisa menawarkan senjata ajaib penyelamat hidup berkualitas tinggi. Bahkan sesepuh senior seperti dia yang berada di tahap akhir Dharma biasanya hanya memiliki senjata sakti tingkat ke-4 atau ke-5. Namun, sekilas ia juga menyadari bahwa pedang Limuran bukanlah atribut es, sementara cincin es tingkat ke-5 miliknya adalah senjata sihir es. Di lingkungan yang sangat dingin di negeri Beihan, kekuatan keterampilan atribut es meningkat secara signifikan. Senjata sihir atribut es tingkat ke-5 mungkin tidak kalah dengan pedang tingkat ke-6 tanpa atribut es. Hal ini membuat Susing merasa lega, dan dia semakin memandang rendah Limuran. Dia memang bukan ahli teknik es. Sekalipun dia punya senjata sihir yang bagus, apa yang perlu ditakutkan? Gumam Susing dalam hati. Susing dengan panik mendesak energi sejatinya, dan cincin es yang dipanggilnya langsung berubah menjadi raksasa berukuran beberapa kaki, dan menghantam Limuran sambil meraung. Kemanapun cincin es itu lewat, lapisan-lapisan es langsung mengembun. Jika Anda terlapisi cincin es ini, kemungkinan besar Anda akan langsung membeku menjadi es batu. Saudara Zhao, hati-hati, pikir Muli dalam hati. Meskipun ia percaya pada Limuran, ia masih sedikit gugup saat ini. Es itu dikelilingi oleh lapisan es padat yang tebal, dan ketika bersiul, ia seperti gunung es yang menghantam Limuran dengan momentum yang mencengangkan. Terdapat pula lapisan cahaya putih dingin di permukaan cincin es tersebut. Kekuatan citra Dharma yang diberkati Susing lah yang membuat cincin es tersebut memancarkan udara dingin yang menyesakkan, membekukan sekelilingnya dalam sekejap. Sebagian besar kultivator yang menyaksikan pertempuran itu terampil dalam teknik atribut es, dan mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan es yang terkandung dalam cincin es tersebut. Mereka semua mengangguk diam-diam, dan banyak dari mereka bahkan menunjukkan kekaguman dan pujian. Namun, Limuran tetap tenang. Saat cincin es hendak mengenainya, ia tiba-tiba berteriak keras, dan dalam sekejap ia memanggil kekuatan jati dirinya dan citra Dharma Kilin, menggabungkannya, dan langsung menyuntikkannya ke dalam pedang pemburu jiwa di tangannya. Semua orang melihat lingkaran cahaya putih dan bayangan keemasan di tubuh Limuran melintas, dan sesaat kemudian cahaya pisau yang berubah menjadi bentuk unicorn menebas. Cahaya pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan sihir yang dahsyat, tetapi juga menembus kekuatan fisik Limuran. Kekuatannya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah serangan kekuatan penuh Limuran. Cahaya pisau itu berubah menjadi bayangan unicorn emas yang melesat keluar sambil meraung. Tanduk emas di kepalanya langsung menembus es di sekitar cincin es, dan langsung menembus es tersebut. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana dan menghilang menjadi gumpalan udara dingin berwarna putih. Cahaya pedang hampir tidak terpengaruh dan terus melesat maju. Cincin es itu terkena tanduk emas hantu kilin dan langsung terhempas oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan hantu kilin yang tersisa tidak berkurang, dan ia melesat di depan Susing. Susing ketakutan. Ia segera melepaskan lapisan cahaya dingin yang tebal bak Dharma, yang langsung berubah menjadi lapisan pelindung es yang tebal, namun langsung tertusuk oleh tanduk emas kilin. Swiss hantu kilin akhirnya berubah menjadi cahaya pedang berbentuk bulan sabit, memotong salah satu lengan Susing, dan darah berceceran di seluruh tanah. Bang pada saat ini, cincin es yang terlempar menghantam dinding giok aula, memecahkan banyak giok. Semua orang berseru serempak, bahkan ada yang terkesiap. Limuran menyimpan pedang pemburu jiwanya dan berteriak dingin, pukulan ini untuk menghukummu atas kata-katamu yang tidak sopan kepada Tuan Mudali. Jika kau berani melakukannya lagi, pukulan berikutnya akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Wajah Susing pucat pasi. Ia merapal mantra untuk menghentikan pendarahan dari lukanya sambil diam-diam menggunakan energi sejatinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Untungnya, Limuran tidak melanjutkan serangannya. Aula hening sejenak. Semua orang memandang Susing yang terluka dan lengan yang patah di sampingnya, tetapi tidak ada yang berani membantunya mengangkat lengan yang patah dan menyambungkannya kembali. Muli terkejut, lalu gembira. Namun, wajahnya dipenuhi kecemasan saat ia terbang ke sisi Susing.
Ia sendiri yang menyambungkan kembali lengannya yang terputus dan memberikannya kepada Su Xing dengan sebuah botol giok, meyakinkannya, apakah pelindung Su baik-baik saja. Ini beberapa pil Qi dan darah yang akan membantunya pulih dengan cepat. Sedangkan untuk lengan pelindung Su, aku sudah menggunakan kekuatan dingin ekstrim bawaanku untuk menyambungkannya kembali. Dalam 3 hingga 5 hari, Qi dan vitalitasmu akan mengalir bebas dan kembali seperti semula. Para kultivator tingkat tinggi pasti dapat meregenerasi lengan yang terputus, tetapi hal ini mau tidak mau akan menghabiskan sejumlah besar energi mereka jika mereka dapat menyambung kembali lengan yang terputus. Cederanya tidak akan terlalu serius, dan dengan bantuan harta karun seperti pil Qi darah, mereka dapat pulih dengan cepat. Terima kasih, Tuan Muda Li, atas hadiahnya. Su Xing menerima botol giok itu dan membungkuk hormat. Limuran dapat melihat bahwa langkah Muli dimaksudkan untuk memenangkan hati orang-orang, jadi dia tidak mempersulit Su Xing lagi. Limuran berkata dengan tenang, aku bisa menjadi wali kiri dan kanan Tuan Muda Li berkat kekuatanku sendiri. Siapapun yang berani menentangku boleh menantangku. Sambil berbicara, mata Limuran menyapu para biksu di sekitarnya satu persatu. Para biksu ini menghindari tatapannya dan tidak berani menatapnya. Su Xing adalah seorang kultivator Dharmakaya akhir yang sangat berkuasa di Istana Chu, namun lengannya dipotong oleh Limuran hanya dengan satu pukulan. Para kultivator ini merasa mereka tidak lebih kuat dari Su Xing, jadi bagaimana mungkin mereka berani sekuat Su Xing dan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Aula kembali hening. Muli memecah keheningan dengan senyuman dan berkata, haha, karena semua penjaga tidak keberatan dengan posisi Zhao, maka masalah ini berakhir di sini. Jika ada yang berspekulasi tentang masalah ini lagi, Tuan Muda ini tidak akan memaafkan mereka begitu saja. Baik, Tuan Muda Li, semua orang setuju. Limuran dan yang lainnya segera meninggalkan aula, meninggalkan sekelompok biksu yang sedang mendiskusikan masalah tersebut. Saudara Zhao, terima kasih telah menunjukkan kekuatanmu. Kalau tidak, aku pasti akan berada dalam posisi yang sulit dan tidak bisa melindungi diri sendiri dalam situasi seperti ini, kata Muli gembira. Limuran mengerutkan kening dan berkata, Su Xing ini hanyalah seorang wali emas dengan sedikit pengalaman. Dia berani menentangmu di depan umum. Sepertinya kau tidak menjalani kehidupan yang damai di istana selama bertahun-tahun. Muli mendesah pelan setelah mendengar ini dan berkata, memang, jika aku tidak begitu sabar dan mudah beradaptasi selama bertahun-tahun, aku mungkin tidak akan mencapai alam dharma akhir seperti sekarang ini. Para kultivator independen di negeri Beihan iri pada kami, para putra bangsawan, karena kami memiliki sumber daya dan kondisi pelatihan yang jauh lebih unggul daripada kultivator independen biasa. Namun, mereka tidak menyadari bahwa hal ini memiliki keuntungan dan kerugian. Para putra bangsawan juga harus menghadapi persaingan dan pertikaian dari berbagai faksi di dalam istana. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diabaikan dan dikucilkan, atau bahkan menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Limuran mengangguk dan mendesah, sumber daya di dunia kultivasi abadi terbatas, tetapi jalan menuju keabadian adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Untuk mencapai tujuan mereka, beberapa orang akan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Baik mereka kultivator independen, sekte, maupun keluarga bangsawan, selama mereka berada di dunia kultivasi abadi, mereka tidak akan bisa lepas darinya. Muli berkata, memang, kita telah mencapai tingkat kultivasi kita saat ini, dan kita telah diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Sepanjang perjalanan, kita telah menyingkirkan banyak sekali rekan kultivator. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi kita, semakin besar pula tantangannya. Kali ini, selama perjalanan kita ke Mausolem Kekaisaran, lawan kita sangat kuat. Di antara 18 istana kerajaan, Istana Chu kita hanyalah kekuatan tingkat menengah ke bawah. Bahkan ada penguasa yang lebih kuat di istana-istana lain. Aku juga tahu peluangku untuk menang sangat tipis. Tapi seperti yang dikatakan kakak senior Zhao sebelumnya, meskipun peluangnya hanya 1:10.000, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Dan kakak senior Zhao kebetulan muncul di negeri Beihan saat ini, bertemu kembali denganku. Sepertinya ini sudah takdir. Semoga aku tidak merusak rencana adik mudamu, kata Limuran sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku baru saja memurnikan roh jimat tingkat tinggi. Jiwa yang digunakan dalam roh jimat ini, selain pikiran spiritualku sendiri, juga menggabungkan jiwa dua singa burung hantu salju tingkat 9. Roh jimat ini memiliki potensi yang luar biasa. Karena seruling jimat ini adalah harta karun yang berelemen es, aku juga perlu menggunakan kekuatan Dharma dingin ekstrim bawaan adik mudamu untuk mengintegrasikannya ke dalam roh jimat guna meningkatkan kualitasnya. Muli langsung setuju, mudah sekali. Saya selalu siap membantu. Keahlian kakak senior Zhao dalam membuat jimat sungguh luar biasa. Konon, roh jimat hanya ada di negara-negara besar di Middle Earth. Hanya sedikit orang di negara Beihan saya yang bisa membuat harta karun seperti itu.
Dan saya belum pernah melihat roh jimat tingkat tinggi sebelumnya. Yang membuatku semakin penasaran adalah teknik kultivasi yang benar jarang melibatkan kekuatan jiwa, sementara menggabungkan jiwa yang hidup tampaknya merupakan keterampilan magis yang sangat maju. Mungkinkah kakak senior Zhao juga telah mendalami teknik magis tersebut? Limuran terkekeh dan berkata, ada 3000 cara hebat. Entah itu teknik yang benar atau teknik ibel, selama itu bisa membantu kita memulai jalan menuju keabadian, kenapa harus repot-repot memikirkan perbedaannya? Benar sekali, Muli mengangguk berulang kali, menunjukkan persetujuannya yang mendalam. Beberapa hari kemudian, di ruang pelatihan yang sangat terbatas, Limuran dan Muli menguji kekuatan jimat tingkat tinggi yang baru saja berhasil mereka sempurnakan. Ini adalah roh singa burung hantu salju seputih salju. Bentuknya persis seperti singa burung hantu salju tingkat 9, tetapi tubuhnya terbuat dari energi es murni. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu mantra pun terpancar ke dalam roh jimat tersebut. Roh jimat itu segera melebarkan sayapnya dan tiba-tiba menggulung badai. Badai itu penuh dengan kerucut es berukuran sekitar 30 cm, yang melesat maju dengan bantuan angin. Kerucut-kerucut es tersebut satu persatu menghantam tirai cahaya susunan sihir yang tebal dan padat. Dalam sekejap, cahaya spiritual dari tirai cahaya itu meredup dan goyang. Bagus sekali, puji Muli. Roh jimat atribut es tingkat tinggi ini menggabungkan jiwa dua singa burung hantu salju tingkat 9, dan diukir menjadi jimat menggunakan material es berkualitas tinggi seperti batu giok es berusia 10.000 tahun. Dikombinasikan dengan kekuatan Dharma dingin ekstrim bawaan saya dan teknik pembuatan jimat unik dan luar biasa milik saudara senior Zhao, jimat ini sungguh tangguh. Serangan barusan tidak sebanding dengan serangan kekuatan penuh seorang kultivator Dharma di tahap akhir teknik kultivasi atribut es. Limuran juga cukup puas. Ia berkata, kekuatan es dari roh jimat ini memang menakjubkan, tetapi kekuatan magisnya agak terlalu sederhana. Pikiran Muli tergerak dan dia bertanya, bisakah roh jimat tingkat tinggi milik kakak senior Zhao mengubah bentuknya sesuka hati? Limuran mengangguk dan menjawab, roh jimat itu tidak memiliki entitas nyata. Ia hanyalah ilusi energi vital yang tersegel. Ketika saya membuat jimat itu, saya juga memasukkan pikiran spiritual saya sendiri ke dalamnya. Oleh karena itu, selama saya memikirkannya, saya dapat membuat roh jimat itu berubah wujud. Sambil berbicara, Limuran dengan santai merapal beberapa mantra, yang memungkinkan roh jimat itu berubah menjadi berbagai bentuk seperti macan tutul salju dan biksu manusia. Hah, kata Muli, aku punya ide. Kakak senior Zhao bisa membuat roh jimat tingkat tinggi ini berubah wujud menjadi manusia, lalu melengkapinya dengan senjata sihir atribut es yang layak. Kekuatan es roh jimat ini dan kesadaran ilahi kakak senior Zhao seharusnya cukup untuk membuat roh jimat itu menggunakan senjata sihir tersebut. Itu memang ide yang bagus, Limuran setuju, tapi aku tidak punya senjata sihir es yang cocok. Muli tersenyum dan berkata, haha, itu mudah. Lagi pula, aku seorang pangeran dari negara es utara. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk mendapatkan beberapa senjata sihir es berkualitas tinggi. Namun, agar sesuai dengan karakteristik roh jimat ini, senjata sihir es yang digunakannya seharusnya tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritual, tetapi harus kuat. Semakin banyak energi es yang terkandung dalam satu serangan, semakin besar daya ledaknya. Beberapa hari kemudian, Muli memang membawa senjata sihir berbahan es, yaitu busur es transparan yang memancarkan sedikit udara dingin. Busur ini bernama Froston, dan merupakan senjata sihir tingkat kelima yang memiliki atribut es, kata Muli. Busur Froston ini hanya membutuhkan energi dingin yang sangat besar untuk diaktifkan. Semakin banyak energi dingin yang disuntikkan, semakin kuat anak panah bulu es yang ditembakkannya. Busur ini sangat mudah dioperasikan, sehingga cocok untuk digunakan Fuling. Limuran memanggil roh jimat sesuai instruksi dan mengendalikannya untuk berubah wujud menjadi biksu muda dengan punggung dan sayap seputih salju. Wajahnya samar-samar mirip dengan rekan Taoisnya, Muli. Kemudian dia menyerahkan Froston Bow kepada Fuling dan memanipulasi Fuling untuk mengaktifkan busur tersebut. Fuling menyuntikkan sejumlah besar energi dingin yang luar biasa ke dalam busur duri beku, dan lapisan cahaya dingin yang menyilaukan langsung muncul di busur. Lapisan cahaya dingin ini mengembun di tali busur dan berubah menjadi anak panah bulu seputih salju yang memancarkan udara dingin. Badan anak panah bulu ini terbuat dari es yang transparan, bulunya adalah bulu dingin seputih salju, dan ujung anak panah itu seperti belati yang terbungkus dalam lapisan es, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Tampaknya busur duri es ini terbuat dari bahan burung ibel tingkat tinggi dengan atribut es. Fuling dengan lembut menarik tali busurnya, dan anak panah bulu es itu segera berubah menjadi cahaya dingin dan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Panah bulu es krek langsung menembus lapisan tebal tirai cahaya terlarang di ruang pelatihan, dan ketika mengenai lapisan kedua tirai cahaya, ia meledak dengan keras. Setelah panah itu meledak,
ia berubah menjadi udara yang sangat dingin yang menyebar ke segala arah dan kemudian membekukan sekelilingnya. Busur ini sungguh luar biasa, seru Limuran takjub. Anak panah bulu es yang ditembakkannya tidak hanya sangat cepat dan tajam, tetapi juga mengandung aura dingin yang sangat kuat. Anak panah ini bahkan dapat membekukan musuh setelah mengenai mereka. Sangat berguna. Muli juga sangat senang dengan roh jimat tingkat tinggi ini. Kau dan aku mendapatkan asisten yang kuat. Ini akan sangat membantu perjalanan kita ke makam kaisar. Sayang sekali jiwa binatang ibel tingkat 9 sulit didapatkan. Kalau tidak, kita bisa memurnikan beberapa roh jimat lagi seperti ini, yang akan menambah sedikit kekuatan. Limuran menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak semudah itu. Memurnikan roh jimat sangat sulit, dan roh jimat tingkat tinggi membutuhkan bahan baku yang sangat berharga sebagai pembawa, sehingga biaya pemurniannya sangat tinggi. Dan ketika mengoperasikan roh jimat tingkat tinggi, ia juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual, hampir setara dengan mengoperasikan senjata sihir berkualitas tinggi, sehingga sulit untuk mengendalikan sejumlah besar roh jimat tingkat tinggi secara bersamaan. Jika tidak, jika kau menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan sejumlah besar roh jimat tingkat tinggi, lalu menggunakan semuanya untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap musuh, aku khawatir tidak ada yang bisa menahannya. Selain itu, dibutuhkan latihan yang cukup lama untuk menguasai roh jimat. Setiap kali roh jimat merapal mantra, ia akan menghabiskan energi vital dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan banyak jimat energi vital tingkat tinggi untuk mengisinya kembali. Namun, ruangan tenang di istana, yang khusus dipersiapkan untuk kultivasi, mengandung energi es yang melimpah, yang dapat dengan cepat mengisi kembali energi vital roh jimat tingkat tinggi ini. Muli berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu saudara Zhao dari berlatih roh jimatnya. Setelah mengatakan itu, Muli meninggalkan ruang pelatihan. Setelah berlatih beberapa saat, Limuran menjadi semakin puas dengan roh jimat ini. Dengan bantuan roh jimat atribut es tingkat tinggi ini, perjalanan ke makam kekaisaran ini akan lebih meyakinkan, gumam Limuran dalam hati. Jiwa ibel tiba-tiba berkata, dengan kesadaran spiritual, kekuatan magis, dan kekuatan fisikmu, kau memang luar biasa di antara para kultivator selevelmu. Namun, selama perjalananmu ke mausolem kekaisaran, lawan-lawanmu semuanya adalah kultivator fase Dharma paling elit dari negara es utara, dan hampir semuanya menggunakan kemampuan magis atribut es. Di tengah dinginnya mausolem kekaisaran, kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat, membuat mereka sama sekali tidak mudah dihadapi. Limuran mengangguk. Kata-kata jiwa ibel itulah yang ia khawatirkan. Jadi, akhir-akhir ini ia sibuk mempersiapkan diri, membuat jimat siang dan malam untuk memperkuat kemampuannya sendiri. Kita masih punya beberapa bulan lagi sebelum makam kaisar selesai, jadi masih ada waktu untuk meningkatkan beberapa kemampuan sihirmu, kata jiwa ibel. Selain membuat jimat, kamu juga bisa meningkatkan kemampuan serigala bulan melolong dan laba-laba haus darah secara signifikan. Senior, apakah yang Anda maksud adalah demonisasi? Tanya Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Benar, kata jiwa ibel, alasan aku membawamu ke negeri beku utara bukan hanya karena aku ingin menemukan harta karun yang sangat dingin untuk membuka segel binatang suci Kyongki, tapi juga karena aku tahu dulunya ada jurang ibel khusus di sini. Dunia ini awalnya merupakan alam bawahan dari alam ibel, dan terdapat banyak tempat dengan energi ibel yang pekat. Karena energi ibel lebih berat daripada energi surgawi dan duniawi biasa, energi ibel seringkali terakumulasi di tempat-tempat yang dalam, sehingga tempat-tempat ini juga disebut jurang ibel. Meskipun dunia ini telah diserbu oleh alam roh dan berubah drastis, seharusnya masih banyak sisa-sisa jurang ibel. Alam es utara telah membeku selama bertahun-tahun, dan jurang ibel terletak jauh di bawah es, sehingga sulit diubah. Oleh karena itu, kemungkinan besar jurang ibel masih ada di alam es utara. Jika kau menemukan jurang ibel dan menyelaminya, kau bisa membiarkan serigala ibel bulan melolong semakin meningkatkan tubuh ibel dan sihirnya. Di saat yang sama, kau juga bisa menggunakan energi ibel murni di sana untuk menjelek-jelekkan laba-laba haus darah secara paksa. Jika berhasil, itu akan menjadi bantuan besar lainnya. Limuran berkata, ini mungkin saja, tapi alam es utara sangat luas. Bukankah terlalu mustahil untuk menemukan jurang ibel? Jiwa ibel tertawa dan berkata, haha, aku memintamu untuk menemukannya, jadi aku yakin aku akan menemukannya. Sejujurnya, dengan bantuan giok es pengaya jiwa beberapa hari yang lalu, jiwaku yang tersisa telah memulihkan banyak vitalitas, dan bahkan beberapa ingatanku dari bertahun-tahun yang lalu telah kembali. Aku samar-samar ingat perkiraan lokasi jurang ibel, dan jika kau bisa melacak aroma energi ibel yang unik, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Limuran merenung dalam-dalam. Dengan hanya beberapa bulan tersisa sebelum perjalanan ke mausolem kekaisaran, mengembangkan keterampilan tambahan atau meningkatkan level kultivasinya praktis mustahil. Selain itu, cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan membuat jimat. Selain membuat jimat,
Saran jiwa ibel untuk pergi ke jurang ibel juga merupakan salah satu dari sedikit metode yang dapat meningkatkan kekuatan magisnya dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Limuran setuju dengan saran Mohun dan memutuskan untuk mencari keberadaan Demon Abyss. Saudara Zhao benar-benar akan meninggalkan istana. Muli sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Limuran. Ia berkata, makam kaisar hanya beberapa bulan lagi. Bukankah sudah terlambat bagi saudara Zhao untuk pergi sekarang? Akan lebih baik baginya untuk tinggal di istana dan bersiap dengan tenang. Limuran berkata, aku akan keluar kali ini untuk mengasah kemampuanku dan meningkatkan peluangku untuk pergi ke mausolem kekaisaran. Aku sudah punya beberapa petunjuk, dan ini tidak seperti mencari jarum di tumpukan jerami, jadi perjalanan ini mutlak diperlukan. Adik mudamu, jangan khawatir, aku bukan pengecut. Karena aku sudah berjanji padamu untuk ikut perjalanan ke mausolem kekaisaran, aku tidak akan mundur di menit terakhir. Muli mengerutkan kening dan berkata, aku tidak khawatir kakak senior Zhao akan pergi begitu saja. Aku hanya khawatir di saat kritis ini, ketika perjalanan ke mausolem kekaisaran akan segera dimulai, akan berbahaya bagi kakak senior Zhao untuk meninggalkan istana. Jika seseorang melacak dan menyergapnya, itu akan sangat buruk. Jadi, aku akan mengirim beberapa ahli lagi untuk menemani kakak senior Zhao dalam perjalanannya agar kita bisa memiliki seseorang untuk menjaganya. Tidak perlu, kata Limuran. Semakin banyak orang yang kita beritahu, semakin besar kemungkinan kita akan ketahuan. Hanya kau dan aku yang tahu tentang masalah ini. Aku bisa meninggalkan istana dalam kegelapan tanpa diketahui siapapun. Lalu, adik mudamu bisa bilang aku sedang menyendiri di ruang sunyi. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu bahwa aku diam-diam meninggalkan istana, dan tentu saja mereka tidak akan bisa melacak keberadaanku. Muli mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita ikuti instruksi saudara Zhao. Saudara Zhao harus kembali dengan selamat. Limuran mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya akan melakukan apa yang saya bisa dan tidak akan mengambil risiko apapun. Malam itu, Limuran dan Muli keduanya masuk ke ruangan yang tenang dan membuka penghalang di ruangan itu. Mereka berdua sering mengunjungi ruang-ruang tenang dan ruang latihan untuk membahas teknik dan bertukar pengalaman, jadi hal ini sudah biasa. Para pengawal dan wali istana tidak terkejut melihat hal ini. Semua orang tahu bahwa Limuran adalah salah satu wali tuan muda Li dan penasihatnya yang paling terpercaya. Tidak lama kemudian, pembatasan di ruang tenang itu dicabut dan keduanya keluar. Pelindung Zhao sebaiknya berlatih menyendiri di sini untuk sementara waktu. Tuan muda ini akan memerintahkan orang-orang untuk menjaga tempat ini dan tidak membiarkan siapapun mengganggu pelindung Zhao, kata Muli kepada Limuran. Terima kasih, Tuan muda Li. Setelah Limuran mengantar Muli keluar dari ruang tenang, ia berbalik dan kembali ke ruang tenang. Setelah beberapa saat, Muli memerintahkan penjaga Shen Yu di sampingnya untuk mengaktifkan kembali pembatas di ruang tenang dan tetap di sana. Tanpa perintahnya, tidak seorang pun diizinkan masuk dan mengganggu latihan pelindung Zhao. Para penjaga mengangguk dengan hormat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Limuran telah menggunakan teknik bersembunyi di malam hari untuk diam-diam meninggalkan ruangan yang sunyi dan kini berada lebih dari 100 kaki jauhnya dari mereka. Kakak senior Zhao punya kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Belum lagi para kultivator di tahap pengembaraan ilahi ini, bahkan kultivator di tahap Dharma akhir sepertiku pun tak akan bisa mendeteksinya sama sekali jika kita jauh, ujar Muli kepada Limuran melalui transmisi suara. Limuran menjawab dengan tenang, itu hanya keterampilan sepele, tak perlu disebutkan. Aku akan meninggalkan istana sekarang, selamat tinggal. Hati-hati, kakak senior Zhao. Muli berpamitan kepada Limuran dan terbang kembali ke kediamannya tanpa bersuara. Meskipun banyak mata-mata di sekitar, mereka tidak menemukan celah apapun. Kecuali beberapa tempat penting seperti ruang tenang, ruang latihan, ruang rahasia, dan aula utama, tidak ada batasan lain di tempat lain di istana. Biksu tingkat Dharma ke bawah tidak berani masuk dan keluar istana sesuka hati, jadi tidak perlu banyak batasan dan mereka yang berani memasuki istana haruslah tokoh besar dengan latar belakang yang hebat. Bagi orang-orang seperti itu, batasan seperti itu tidak ada artinya. Maka terbanglah Limuran perlahan-lahan ke angkasa, lalu meninggalkan istana Pangeran Chu tanpa seorang pun menyadarinya. Hanya Raja Chu, yang berada di tahap tubuh sejati, yang merasakan sedikit aura tersebut karena kekuatan spiritualnya yang sangat kuat, tetapi Muli telah melaporkan masalah tersebut kepadanya, jadi dia tidak menghentikan Limuran untuk pergi. Li Er, apakah kau benar-benar rela membiarkannya pergi? Di sebuah aula di suatu tempat di istana Pangeran Chu, Raja Chu menanyai Muli. Muli berkata dengan yakin, kakak senior Zhao Li Er selalu bersikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh saat berinteraksi dengan orang lain, hampir tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Namun, dia selalu membalas budi dan selalu menepati janjinya. Kami menyelamatkannya dari gua es beberapa waktu lalu, dan dia berterima kasih,
jadi dia setuju untuk membantu Li Er berpartisipasi dalam perjalanan ke Mausolem Kekaisaran. Dia berjanji akan hal ini dan tidak akan menyesalinya. Raja Chu mendesah, hati manusia memang tak terduga. Meskipun ia tidak meninggalkanmu di saat kritis hidup dan mati 2 atau 300 tahun yang lalu, dan kau cukup berani mati untuk melindunginya, kau bisa dikatakan sahabat hidup dan mati. Namun, banyak hal bisa berubah dalam 2 atau 300 tahun. Mungkin pelindung Zhao yang sekarang bukan lagi kakak senior Zhao di masa lalu. Seperti kata pepatah, kita harus berhati-hati terhadap orang lain. Mengerti? Muli mengangguk dan berkata dengan serius, Li Er mengerti bahwa token identitas yang kuberikan padanya telah dirusak. Secerca energi dingin di dalamnya dapat digunakan untuk melacak keberadaannya secara diam-diam. Jika dia mencoba meninggalkan negeri Beihan, aku akan segera mendeteksinya dan mencoba menghentikannya. Itulah sebabnya aku yakin akan membiarkannya meninggalkan istana. Bagus sekali, puji Raja Chu. Ternyata kau sudah membuat rencana sejak lama. Kau bijaksana, sabar, dan teguh, yang membuatmu jauh lebih baik daripada saudaramu. Di bawah sinar bulan, di hamparan es yang sunyi, Limuran dan Xiaobei mencari kemana-mana. Lebih dari 80% populasi bangsa Beihan terkonsentrasi di sepanjang pesisir Laut Beku, tempat ikan, udang, dan hewan laut menjadi sumber makanan utama bagi penduduk bangsa Beihan. Di jantung bangsa Beihan, di dalam gletser yang luas dan sedalam 1000 kaki, hanya terdapat sedikit jejak aktivitas manusia. Tak hanya jarang penduduknya, tempat ini pun hampir punah, serangga, hewan, bunga, dan tumbuhan pun hampir punah. Melihat sekeliling, yang ada hanyalah hamparan es dan salju yang luas, memantulkan cahaya remang bulan yang dingin. Xiaobei terus-menerus mengendus udara di sekitarnya, seolah merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, Xiaobei berhenti di atas bongkahan es sehalus cermin. Pada saat yang sama, jiwa Ibel berkata, serigala Ibel bulan melolong samar-samar bisa merasakan jejak energi Ibel di sini. Sarang Ibel itu kemungkinan besar berada di bawah es ini. Kita akan tahu jika kita menemukannya, kata Limuran, lalu dia mengeluarkan pedang pemburu jiwa dan menebas Han Bing beberapa kali. Dengan beberapa suara Swiss, cahaya pisau itu memotong lapisan es dalam-dalam dan memotong es menjadi es yang mengapung berukuran beberapa kaki. Limuran segera mendarat di sini dan melangkah dengan keras. Bang! Es yang mengapung itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat, menampakkan lubang seukuran beberapa kaki. Di bawah lubang itu terdapat gletser. Limuran dan Xiaobei menyelam ke dalam gletser. Air di gletser itu sedingin es, tetapi Limuran memiliki kekuatan Dharma untuk melindungi dirinya, dan Xiaobei juga memiliki perisai cahaya bulan untuk melindungi tubuhnya, sehingga mereka dapat mencegah air mendekati mereka. Energi Ibel di sini sedikit lebih kuat. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat, kata jiwa Ibel gembira. Di bawah bimbingan Xiaobei, Limuran berenang di gletser untuk waktu yang lama, menyelam semakin dalam. Semakin dalam kau menyelam, semakin gelap jadinya. Itulah kegelapan terakhir, tanpa cahaya sama sekali. Limuran mengorbankan mutiara malam untuk menerangi sekeliling, memudahkan Xiaobei bergerak maju. Ia juga menggunakan teknik pupil gelap untuk melihat jauh di kedalaman gletser yang redup ini. Darah serigala Ibel dalam tubuh Xiaobei telah dirangsang di bawah bimbingan jiwa Ibel, dan ia sangat sensitif terhadap energi Ibel. Di bawah bimbingan Xiaobei, mereka menuju ke tempat di mana energi Ibel lebih terkonsentrasi. Lambat laun, bahkan Limuran pun dapat merasakan bahwa vitalitas di sekitarnya agak tidak biasa. Tiba-tiba, cahaya abu-abu redup berkelebat dari depan saat semakin dekat, semakin banyak titik cahaya bersinar, seperti bintang di langit malam yang gelap. Pada saat ini, Limuran dan Xiaobei juga mengikuti cabang gletser bawah tanah dan sampai ke bagian terdalam bawah tanah. Setelah cabang ini mengalir ke suatu tempat, tiba-tiba ia jatuh lurus ke bawah, dengan ketinggian ratusan kaki, membentuk air terjun yang sangat megah. Terdapat jurang di sekitar air terjun. Dinding batu di sekitar jurang tersebut kaya akan sejenis batu giok yang berkilau dengan cahaya kelabu. Bintik-bintik cahaya seperti bintang di langit merupakan kilauan batu giok ini. Inilah jurang Ibel, kata jiwa Ibel dengan penuh semangat. Energi vital surgawi dan duniawi di sekitarnya mengandung banyak energi Ibel. Bagimu, energi Ibel ini mungkin hanyalah jenis energi vital surgawi dan duniawi yang istimewa, seolah tanpa efek khusus. Namun, jika kau melatih kemampuan klan Ibel mimpi buruk di sini, kau akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, jauh melampaui hasil berlatih di tempat lain. Limuran mengangguk dan berkata, aku percaya apa yang kau katakan, senior. Belum lagi berlatih, aku bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan citra Dharma malam gelap yang ditampilkan di lingkungan ini sedikit lebih tinggi. Itu tidak diragukan lagi, kata jiwa Ibel. Meskipun energi Ibel ini tidak dapat dibandingkan dengan energi Ibel sejati dari alam Ibel, ia tetap dapat meningkatkan kekuatan keterampilan Ibel.
Seperti seorang kultivator yang mempraktikkan teknik sedingin es, yang kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada seorang kultivator di alam es utara. Bukankah ini aura Ibel yang sebenarnya? Lalu, bisakah aura itu menjinakkan laba-laba haus darah? Tanya Limuran. Energi Ibel ini saja tidak cukup. Kita perlu mencari dengan saksama di jurang Ibel untuk menemukan mata Ibel di mana energi Ibel paling terkonsentrasi, lalu menjelekkan laba-laba haus darah itu, kata jiwa Ibel. Begitu, kata Limuran, harta karun apakah batu giok abu-abu di sekitar sini? Jiwa Ibel itu menjawab, ini adalah kristal ajaib, harta karun paling umum di dunia Ibel, mirip dengan batu roh. Kristal ajaib ini adalah kristal ajaib dengan kualitas terendah dan tingkatan yang rendah. Energi Ibel yang terkandung di dalamnya sangat terbatas dan tidak cukup murni, sehingga tidak berharga bagimu. Namun, jika kau bisa menemukan beberapa kristal sihir tingkat tinggi, itu akan sangat berguna. Kristal-kristal itu dapat memberikan energi sihir murni untuk membantumu dalam pengembangan sihirmu, sehingga latihanmu lebih lancar. Selain itu, saat kau melakukan sihir, kekuatan energi sihir ini juga akan meningkat pesat. Sihir klan mimpi burukmu sangat istimewa. Di alam bawah ini, sihir itu hanya bisa digunakan di malam hari. Namun, jika kau memiliki energi Ibel murni untuk membantumu, kau bisa menggunakan sihir klan mimpi buruk secara paksa bahkan di siang hari. Jika aku mendapatkan bantuan kristal ajaib tingkat tinggi, bisakah aku menjalankan dharma malam gelap di siang hari? Hati Limuran tergerak ketika mendengarnya. Jika ini benar, maka itu akan menjadi peningkatan yang sangat penting baginya. Dengan cara ini, ia dapat menggunakan citra dharma malam gelap di siang hari. Tidak membutuhkan tenaga yang besar. Selama ia dapat menggunakan kekuatan magis berkilat malam gelap beberapa kali, itu sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan perlindungan dirinya secara signifikan di siang hari. Meskipun saya tidak 100% yakin, saya rasa itu bisa dilakukan, kata Mohun dengan yakin. Menurut spekulasi kalian, mungkinkah menemukan kristal sihir tingkat tinggi di jurang Ibel ini? Tanya Limuran lagi. Tentu saja mungkin, kata jiwa Ibel sambil tersenyum. Jurang Ibel ini telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kemungkinan besar akan menghasilkan harta karun seperti kristal Ibel tingkat tinggi. Lagi pula, jurang ini telah membeku begitu lama dan tak seorang pun repot-repot menjelajahinya, jadi harta karun di dalamnya tidak akan hilang. Selama kau bisa menemukannya, kau bisa mengambilnya. Jantung Limuran berdebar kencang. Bantuan yang diberikan kristal ajaib tingkat tinggi itu sudah jelas. Memang layak untuk dicari dengan cermat. Ia dan Xiaobai terus mencari di dalam jurang Ibel ini. Meskipun cahaya di sini hanya berupa cahaya abu-abu redup dan sangat redup, teknik pupil gelap Limuran terlatih dengan baik, sehingga ia masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di kejauhan. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya tidak lemah, sehingga ia bisa mendeteksi bahkan dari jarak yang lebih jauh. Xiaobai juga tampak lebih bersemangat di jurang Ibel ini. Ia menghirup dan mengembuskan energi Ibel di sekitarnya dalam tegukan besar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu kehitaman yang samar. Tiba-tiba, pikiran Limuran bergerak, dan dia mengeluarkan sebuah token yang memancarkan sedikit rasa dingin dari tas penyimpanan di tangannya. Ini adalah token identitasnya di Istana Pangeran Chu. Limuran dengan hati-hati memeriksa token itu beberapa kali dalam benaknya, lalu sedikit mengernyit. Apakah ada yang salah? Tanya jiwa Ibel. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, kata Limuran ringan, lalu memasukkan token itu ke dalam kotak giok, dan mengeluarkan beberapa jimat terlarang dan menempelkannya di kotak giok. Jimat terlarang semacam ini cukup untuk mengisolasi pikiran spiritual, kekuatan sihir, napas, dan hal-hal nyata maupun tak nyata lainnya. Dengan demikian, harta karun di dalam kotak giok tidak dapat lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Setelah Limuran memasukkan kotak giok ke dalam tas penyimpanan, dia menghela napas ringan dan terus menjelajahi Demon Abyss bersama Xiaobai. Wosh angin kencang tiba-tiba bertiup di Demon Abyss, menerbangkan banyak batu. Hah! Limuran terkejut. Ia jelas merasakan ada aura khusus di kedalaman jurang Ibel. Limuran dan Xiaobai segera menjelajahi kedalaman jurang Ibel. Tak lama kemudian, mereka melihat belasan titik cahaya di balik sebuah batu besar. Dengan bantuan teknik pupil gelap, Limuran melihat bahwa titik-titik cahaya ini sebenarnya adalah 7 atau 8 binatang kecil tak dikenal dengan tubuh hitam pekat dan mata yang memancarkan cahaya dingin. Mereka binatang ajaib, kata jiwa Ibel itu. Mereka musang berbaju besi hitam, binatang ajaib tingkat rendah. Aku tak pernah menyangka masih ada beberapa binatang ajaib tersisa di jurang Ibel ini. Binatang-binatang ajaib tingkat rendah ini tidak menimbulkan ancaman bagi Limuran, dan mereka semua melarikan diri saat Limuran mendekat. Limuran tidak tertarik menangkap binatang-binatang ajaib ini. Setelah mengikuti musang-musang berbaju besi hitam ini jauh ke dalam jurang Ibel, ia melihat banyak bunga, tanaman, buah, dan pohon eksotis. Jiwa Ibel berkata,
Ini semua bunga dan herba ibel yang dipelihara oleh energi ibel. Jurang kecil ini bagaikan sudut dunia ibel, terisolasi dari dunia luar. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini pernah memiliki hubungan dekat dengan dunia ibel. Jiwa ibel itu tampak sangat akrab dengan tanaman dan pepohonan di sini. Xiao Bai juga melompat-lompat dan sesekali membuka mulutnya untuk menelan beberapa bunga dan rumput ibel. Jiwa ibel berkata kepada Limuran, "Jangan khawatir, aku bisa mengenali bunga dan herba ibel ini. Bunga dan herba ini bermanfaat bagi serigala ibel bulan melolong dan tidak akan membahayakannya. Karena itulah aku membiarkan serigala itu memakannya." Limuran dan yang lainnya terus masuk lebih dalam ke jurang ibel, dan kemudian dikepung oleh sekelompok macan tutul ibel hitam yang tiba-tiba keluar dari gua batu. Mata macan tutul ibel ini bersinar dengan cahaya merah redup, dan di lingkungan yang redup ini, mereka tampak sangat garang dan menakutkan. Ternyata tidak hanya ada binatang ajaib tingkat rendah, tetapi juga beberapa binatang ajaib tingkat menengah. Jiwa ibel itu berkata dengan gembira, budidaya macan tutul ajaib ini kira-kira setara dengan monster tingkat 6 atau 7. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa memburu mereka. Macan tutul ibel ini juga memiliki esensi ibel di dalam tubuh mereka, yang merupakan tonik yang ampuh bagi serigala ibel bulan melolong. Daging dan darah mereka juga sempurna untuk memberi makan laba-laba haus darah. Setelah menyerap esensi dan darah macan tutul ibel, laba-laba haus darah dapat beradaptasi lebih baik dengan energi ibel, dan peluang untuk berhasil berubah menjadi ibel pun lebih tinggi. Terima kasih sudah mengingatkan, senior. Limuran mengangguk dan memanggil laba-laba haus darah, membiarkannya bertarung bersama Xiao Bai. Macan tutul ibel itu tiba-tiba meraung, berubah menjadi bayangan hitam yang menjulang, dan menerkam ke arah Limuran dan yang lainnya. Ketika macan tutul ibel menerkam, terjadi hembusan angin kencang, dan cakar mereka mengeluarkan sinar cahaya dingin yang tajam. Jiwa ibel berkata, macan tutul ibel ini kemungkinan besar adalah binatang ibel terkuat di jurang ibel ini. Mereka mendominasi jurang ibel ini dan terbiasa bersikap angkuh dan arogan. Mereka tidak tahu bahwa ada makhluk yang lebih kuat. Jadi, meskipun auramu jelas lebih kuat, mereka masih berani menyerangmu. Limuran berkata, tidak mudah bagi macan tutul ibel ini untuk bertahan hidup di jurang ibel. Kita hanya perlu membuat jalan berdarah, membasmi beberapa macan tutul ibel, dan memaksa mereka mundur. Kita tidak perlu membasmi mereka semua. 450.